Dengarkan kami. Kami ada di sini. Pagi itu udara di desa Karangwangi masih basah oleh embun. Kabut tipis mengambang rendah di atas hamparan sawah yang menguning, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari balik pagar bambu rumah-rumah penduduk. Di ujung jalan tanah yang membelah desa, sebuah kios beras berdiri dengan papan nama yang catnya mulai mengelupas. Toko beras Sumber Makmur, Hardi. Dulu, papan itu tampak gagah. Dulu, orang-orang yang melintas pasti menoleh ke arah kios itu dengan rasa hormat. Dulu, nama Hardi cukup disebut sekali dan semua orang di Karangwangi tahu siapa dia. Juragan beras muda yang disegani, yang punya gudang penuh, yang selalu punya stok ketika panen gagal sekalipun. Tapi itu dulu. Sekarang, kios itu lebih sering tutup daripada buka. Karung-karung yang menumpuk di depan etalase sudah berkurang drastis. Yang tersisa hanya beberapa karung lusuh, setengah penuh, dengan beras yang sudah mulai menguning dan berbau apek karena terlalu lama disimpan. Timbangan tua yang biasanya sibuk bergoyang kini hanya diam berkarat di atas meja. Bahkan lalat pun seperti enggan singgah di sana, seolah tahu bahwa tempat itu sedang sekarat. Hardi duduk di kursi kayu yang sudah reot di depan kiosnya. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini tampak lebih kurus dari sebulan yang lalu. Matanya sayu, dengan kantung hitam yang menggantung di bawahnya seperti beban yang tidak pernah pergi. Rambutnya tidak tersisir. Bajunya, kemeja kotak-kotak yang dulu selalu disetrika rapi oleh istrinya, kini tampak kusut seperti baru dikeluarkan dari balik bantal. Ia memegang segelas kopi yang sudah dingin, lebih sering memandangi kopinya daripada meminumnya, seperti tengah mencari jawaban dari endapan hitam di dasar gelas. Hardi, di usianya yang baru menginjak 38 tahun, sudah tampak seperti lelaki yang kalah. Dan memang, dalam banyak hal, dia sudah kalah. Semua bermula dari hal yang sepele, atau begitulah Hardi selalu membohongi dirinya sendiri. Bermula dari satu malam, hampir 2 tahun yang lalu, ketika Pak Sueb tetangganya mengajaknya nongkrong di belakang warung Embok Giem. Di sana, di bawah lampu neon kuning yang berkedip-kedip, beberapa lelaki desa duduk melingkar di atas tikar lusuh, memainkan kartu dengan tawa yang lepas. Uang recehan berserakan di tengah lingkaran. Hardi yang malam itu sedang dalam suasana hati yang baik, baru saja menutup penjualan beras dalam jumlah besar ke sebuah warung makan di kecamatan, memutuskan untuk ikut. Hanya iseng, pikirnya. Hanya untuk meramaikan malam. Malam pertama itu, Hardi menang. Tidak banyak, hanya beberapa puluh ribu. Tapi ada sesuatu yang menyala di dalam dadanya ketika lembaran uang itu berpindah ke tangannya. Sebuah rasa hangat yang aneh, rasa bahwa dunia berpihak kepadanya. Rasa bahwa dia bisa mengendalikan nasib hanya dengan sepasang tangannya dan sedikit keberanian. Dia pulang dengan senyum lebar, menaruh uang kemenangan itu di saku celananya dengan bangga, dan malam itu tidur lebih nyenyak dari biasanya. 1 minggu kemudian, dia kembali. Dan 1 minggu setelah itu, dia kembali lagi. Perlahan-lahan, seperti air yang menggerus batu, kebiasaan itu menggerus segalanya. Malam-malam yang tadinya dihabiskan bersama istri dan anaknya, mengobrol di teras sambil makan singkong rebus, berganti menjadi malam-malam di belakang warung Embok Giem. Uang yang tadinya diputar sebagai modal beras mulai tersedot ke dalam lingkaran kartu. Kadang Hardi menang, dan kemenangannya itu justru menjadi racun, karena ia percaya bahwa nasib masih memihaknya, bahwa ia hanya perlu 1 malam besar untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Tapi lebih sering dia kalah. Dan kekalahannya tidak pernah membuatnya berhenti, justru sebaliknya. Kekalahan itu seperti bara di dalam dadanya yang terus mendorongnya untuk kembali, untuk membalas, untuk membuktikan bahwa dia bukan pecundang. Awalnya dia mengambil dari laci kasir kiosnya. Sedikit-sedikit, dengan janji pada diri sendiri bahwa dia akan menggantinya besok, atau minggu depan, atau setelah dia menang besar. Tapi besok tidak pernah datang dalam bentuk yang dijanjikan. Lalu dia mulai menunda pembelian stok beras. Supplier yang biasanya datang setiap 2 minggu sekali mulai jarang ia hubungi. Karung-karung di gudang yang biasanya penuh sesak kini mulai menipis. Pelanggan yang datang membeli beras sering pulang dengan tangan kosong karena stok habis. Dan lama-lama mereka tidak lagi repot-repot mampir. Kehancuran tidak datang dalam 1 malam. Ia datang perlahan, seperti penyakit yang menggerogoti dari dalam, tidak terlihat sampai semuanya sudah terlambat. Pagi ini, Hardi tahu bahwa hari itu hampir tidak ada pelanggan yang akan datang. Kios yang dulu ramai dari pagi hingga sore,
dengan ibu-ibu yang antre membawa karung mereka, dengan sopir pikap yang datang mengangkut pesanan grosir, dengan suara timbangan yang berdentang ritmis sepanjang hari, kini sunyi seperti kuburan. Sesekali ada motor yang melintas di depan kiosnya, dan Hardi selalu mendongak dengan harap, tapi motor itu selalu melaju terus tanpa berhenti, menuju toko beras Pak Warsito di ujung desa yang lain, yang stoknya selalu penuh dan harganya bersaing. Sudah 3 minggu ini Hardi tidak punya stok yang layak dijual. Gudangnya yang besar, yang dulu menjadi kebanggaannya, yang sering ia tunjukkan kepada tamu-tamunya dengan dada membusung, kini hampir kosong. Hanya ada beberapa karung sisa yang berasnya sudah menguning, tidak layak dijual dengan harga normal. Bau apek dan sedikit tengik menyambut siapa saja yang membuka pintu gudang itu. Tikus-tikus kecil mulai berani berkeliaran di siang hari, seolah mereka pun tahu bahwa tidak ada lagi manusia yang sungguh-sungguh menjaga tempat itu. Dari dalam rumah, terdengar suara piring yang diletakkan agak keras di atas meja. Hardi tidak perlu melihat untuk tahu itu suara istrinya, Sri, yang sedang menyiapkan sarapan dengan perasaan yang tidak sepenuhnya baik. Sri adalah perempuan yang sabar. Hardi tahu itu. Perempuan yang tidak banyak protes, yang selalu menyambut Hardi dengan senyum meski Hardi pulang larut malam dengan bau rokok dan minyak rambut murahan yang biasa dipakai oleh para lelaki yang nongkrong di belakang warung. Tapi kesabaran pun ada batasnya, dan Hardi bisa merasakan bahwa batas itu sudah semakin dekat. "Bapak tidak buka kios hari ini." Sri muncul di ambang pintu rumah. Perempuan itu mengenakan daster motif bunga-bunga kecil yang sudah agak pudar warnanya. Rambutnya dikepang sederhana ke belakang. Di tangannya ada selembar kain lep yang diperas-peras tanpa sadar. Kebiasaannya ketika sedang memendam sesuatu yang ingin dikatakan tapi ditahan. "Nanti. Stoknya sudah habis, kan?" Hardi tidak menjawab. Dia meneguk kopinya yang sudah dingin, meringis karena rasa pahitnya yang tidak lagi enak, dan membuang muka ke arah jalan. "Bapak sudah 3 hari tidak ke supplier. Uangnya kemana, Pak?" Saya tanya baik-baik. "Sudah, Sri. Jangan cerewet pagi-pagi." Hening sejenak. Hardi bisa mendengar tarikan napas istrinya yang panjang dan berat. Bukan napas marah, tapi napas seseorang yang sudah terlalu lelah untuk marah, yang hanya bisa menyerah pada keadaan sambil tetap berdiri. Uang sekolah Rafa bulan ini belum dibayar. Gurunya sudah 2 kali mengingatkan. Hardi tidak bergerak. Sri akhirnya masuk kembali ke dalam rumah tanpa menunggu jawaban. Suara langkahnya yang pelan dan berat terdengar menjauh, dan kemudian sunyi kembali menelan halaman depan kios Sumber Makmur yang sudah tidak lagi makmur. Rafa, nama itu bergema di kepala Hardi. Putranya, 9 tahun. Anak yang ceria, yang selalu berlari menyambut Hardi setiap kali ayahnya pulang, yang suka minta digendong meski tubuhnya sudah mulai berat, yang sering duduk di sudut kios sambil mengerjakan PR-nya di atas karton bekas karung beras. Anak itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta yang macam-macam. Hanya sesekali meminta dibelikan buku gambar atau pensil warna baru, hal-hal kecil yang dulu bisa dipenuhi Hardi tanpa berkedip. Sekarang, uang sekolah pun sudah tidak terbayar. Sebuah motor bebek tua berhenti di depan kiosnya. Hardi mendongak. Pak Surip, seorang petani yang biasa membeli beras di kiosnya untuk dijual kembali ke warung-warung kecil di sekitar desa, turun dari motornya dan melongok ke dalam kios. "Masih ada stok, Har?" "Sedikit." Pak Surip melangkah masuk, memandangi karung-karung sisa dengan mata yang jeli. Dia mencubit segenggam beras dari karung yang terbuka, membaui, memperhatikan warnanya yang kekuningan. "Ini sudah lama, ya? Tidak bisa saya ambil dengan harga biasa." "Harga bisa dinego, Pak Surip." Pak Surip menghela napas, meletakkan beras itu kembali. "Maaf ya, Har. Saya ambil dari Warsito saja. Berasnya baru masuk, putih-putih. Pelanggan saya sensitif soal kualitas." Dan Pak Surip pun pergi, motornya menderu menjauh, meninggalkan jejak asap tipis di udara pagi yang sudah mulai memanas. Hardi menatap kepergian motor itu dengan mata yang kosong. Sore harinya, ujian yang lebih pedih datang. Ketika Hardi sedang duduk termangu di dalam kios, 3 lelaki lewat di depannya. Kartono, Basri, dan Dul, kawan-kawannya sesama pedagang di pasar kecamatan. Dulu mereka bertiga adalah rekan bisnis Hardi, orang-orang yang sering ia ajak diskusi soal harga gabah dan pergerakan pasar. Tapi kini, ketiga lelaki itu berjalan sambil berbisik-bisik dan terkekeh.
melirik ke arah kios Hardi dengan tatapan yang lebih menyakitkan dari kata-kata manapun. Itu Hardi, ya? Wah, kiosnya sepi banget sekarang. Iya, gara-gara judi. Habis semua modalnya. Kasihan istri sama anaknya. Punya bapak model begitu. Mereka tidak menurunkan suara. Entah sengaja atau tidak, kata-kata itu terdengar jelas oleh Hardi, menembus dinding tipis kiosnya seperti pisau yang masuk ke daging yang sudah lunak. Hardi mengepalkan tangannya di bawah meja. Rahangnya mengeras. Tapi dia tidak bergerak. Tidak bersuara. Hanya duduk diam dengan muka yang memerah menahan sesuatu yang tidak ia biarkan keluar. Malam itu lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Hardi berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar yang penuh dengan retak-retak halus pada catnya. Sri sudah tidur di sisinya, membelakangi, dengan napas yang teratur tapi tegang, tidur yang pura-pura. Dari kamar sebelah, sesekali terdengar suara Rafa mengigau, suara kecil yang lugu dari seorang anak yang tidak tahu betapa kusutnya dunia ayahnya. Hardi memejamkan matanya. Di balik kelopak matanya yang gelap, angka-angka berputar-putar, hutang supplier, uang sekolah Rafa, tagihan listrik yang sudah 2 bulan menunggak, muka Pak Surip yang pergi tanpa membeli, tawa kecil Kartono dan kawan-kawannya yang mengiris. Dia telah membangun semua ini dengan tangannya sendiri. Dan dengan tangannya sendiri pula, dia telah meruntuhkannya. Tapi Hardi tidak mau menyerah. Di dalam dirinya, di balik rasa malu dan kelelahan itu, masih ada bara yang tidak mau padam, bukan bara yang sehat, bukan tekad yang jernih, melainkan bara seorang penjudi yang kalah besar dan belum mau mengakui bahwa permainan telah usai. Bara yang berbisik bahwa masih ada cara, bahwa masih ada jalan, bahwa suatu saat, nasib akan berbalik. Dia hanya perlu menemukannya. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti air yang mengalir di atas lumpur, lambat, berat, dan keruh. Hardi masih membuka kiosnya setiap pagi, lebih karena kebiasaan daripada karena ada sesuatu yang bisa dijual. Dia duduk di kursi kayunya yang reot, memandangi jalan desa yang mulai ramai ketika matahari naik, dan setiap kali ada orang yang melintas tanpa berhenti, ada sesuatu di dalam dadanya yang sedikit-sedikit runtuh. Stok berasnya yang tersisa sudah tidak layak dipajang. Karung-karung itu lebih pantas dibuang daripada ditawarkan kepada pembeli yang tahu kualitas. Namun tetap saja Hardi tidak bisa menutup kiosnya, karena menutupnya berarti mengakui sesuatu yang belum sanggup ia akui. Sementara itu, di dalam rumah, tekanan semakin mengeras dari hari ke hari. Sri tidak pernah berteriak. Bukan karena dia tidak marah, melainkan karena perempuan itu memilih cara lain untuk menyampaikan rasa sakitnya, melalui diam yang panjang, melalui tatapan yang tidak langsung memandang Hardi ketika berbicara, melalui pertanyaan-pertanyaan kecil yang sebenarnya bukan pertanyaan melainkan luka yang diucapkan dengan suara pelan. Setiap pagi Sri menyiapkan sarapan seadanya, nasi dengan lauk yang semakin hari semakin sederhana, dari yang tadinya ada telur dan tempe, menjadi hanya tempe, lalu menjadi nasi dengan kecap dan kerupuk yang dibeli eceran dari warung sebelah. Sri tidak mengeluh soal lauknya. Dia hanya makan dengan wajah yang datar, sesekali melirik ke arah Rafa yang makan dengan lahap tanpa tahu apa-apa, dan disitulah kesedihan itu selalu paling telak menghantam, ketika Sri memandang anaknya makan dengan gembira di atas meja yang semakin miskin. Suatu pagi di minggu ketiga bulan itu, Sri meletakkan selembar kertas di depan Hardi. Sebuah surat dari sekolah. Hardi membacanya sekali, lalu meletakkannya kembali tanpa berkata-kata. Tagihan kedua sudah datang. Pak, kata Bu Guru, kalau sampai bulan depan belum dibayar, Rafa tidak boleh ikut ujian. Hardi tidak menjawab. Saya tidak minta banyak. Saya cuma minta uang sekolah anak kita. Iya. Nanti saya urus. Kapan? Bapak bilang nanti terus dari minggu lalu. Sri. Saya jual gelang saya yang terakhir sudah 2 minggu lalu. Pak, untuk beli beras. Beras yang harusnya kita jual malah kita makan sendiri, karena tidak ada uang buat belanja. Saya tidak tahu lagi harus ambil dari mana. Kalimat itu menggantung di udara dapur yang pengap. Hardi menatap meja. Tangannya menggenggam sendok dengan erat. Bukan karena hendak makan, tapi karena dia butuh memegang sesuatu agar tidak merasa dirinya sedang tenggelam. Sri tidak menangis. Justru itu yang lebih menyakitkan. Perempuan itu sudah melewati fase menangis, sudah sampai di fase yang lebih sunyi dan lebih dalam dari sekadar air mata. Rafa muncul dari kamarnya dengan seragam putih merah yang sudah agak kusam di bagian siku.
Tas kecilnya disampirkan di bahu, rambut ikalnya belum disisir rapi. Anak itu memandangi ayah dan ibunya bergantian dengan mata yang bening dan polos. "Bapak, hari ini Rafa mau study tour. Kata Bu Guru harus bawa uang 20.000. Sri memejamkan matanya sejenak. Hardi merogoh saku celananya. Kosong. Dia bangkit, pergi ke kamar, membuka laci meja kecil di sudut ruangan, tempat dia biasa menyimpan uang receh, dan mendapati hanya ada beberapa koin ratusan yang berserakan di sana. Dia kembali ke dapur dengan tangan kosong. Bilang sama Bu Guru, Rafa tidak bisa ikut hari ini. Bapak tidak enak badan. Wajah Rafa berubah. Kecewa yang nyata, murni, tanpa dibuat-buat. Bibir kecilnya menyatu, matanya berkaca-kaca, tapi anak itu tidak menangis. Dia hanya mengangguk pelan, memperbaiki posisi tasnya di bahu, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah yang sedikit lebih berat dari biasanya. Hardi tidak sanggup menatap punggung anaknya yang pergi. Dia pergi ke kios, duduk, dan menatap jalan. Tapi pikirannya tidak ada di sana. Pikirannya melayang jauh, berputar-putar di lorong-lorong gelap yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana dia bisa memulihkan semua ini? Bank tidak akan memberinya pinjaman. Riwayat keuangannya sudah terlalu buruk. Kiosnya sudah tidak punya nilai jaminan yang memadai. Saudara-saudaranya sudah tahu tentang kebiasaan judinya dan tidak akan mau meminjamkan uang. Teman-teman bisnisnya sudah menjauh sejak kabar tentang kebangkrutannya mulai beredar. Jalan-jalan normal sudah tertutup satu persatu, seperti pintu yang dikunci dari luar. Dan disinilah pikiran itu pertama kali datang, bukan tiba-tiba, melainkan seperti benih yang sudah lama terpendam dalam tanah gelap, yang akhirnya mulai bertunas ketika semua kondisi lainnya sudah gagal. Hardi teringat sebuah obrolan yang sudah lama tersimpan di sudut memorinya. Setahun yang lalu, di sebuah hajatan pernikahan di desa sebelah, dia mendengar dua orang lelaki tua berbisik-bisik di dekat tenda. Waktu itu Hardi tidak terlalu memperhatikan, hanya menangkap potongan-potongan kalimat sambil lalu, tentang seorang dukun yang tinggal di balik pohon beringin tua di tepi sungai Ciomas, tentang orang-orang yang datang dengan tangan kosong dan pulang dengan rezeki berlimpah, tentang persyaratan yang tidak mudah tapi tidak mustahil. Hardi waktu itu hanya melewatkan obrolan itu sebagai dongeng orang-orang tua yang suka membesar-besarkan cerita. Tapi sekarang, dalam keadaannya yang seperti ini, obrolan itu tiba-tiba terdengar berbeda. Dia mulai bertanya-tanya dengan hati-hati. Tidak langsung, tidak terang-terangan. Dia tahu bahwa di desa, bertanya soal hal seperti itu sama saja dengan membuka pintu bagi gosip yang tidak akan pernah tertutup lagi. Dia bertanya kepada Wahid, seorang kenalan lama yang dikenal senang mengumpulkan cerita-cerita aneh di sekitar kecamatan, dengan cara yang dibuat seolah-olah hanya iseng, hanya penasaran biasa. Wahid, dengan segelas kopi di tangannya dan rokok yang menari-nari di bibirnya, mengangguk pelan ketika Hardi menyebut pohon beringin di tepi sungai Ciomas. Mbah Kismo maksudnya. Siapa itu? Dukun tua. Sudah puluhan tahun di sana. Rumahnya memang di balik beringin itu, dekat sungai. Orang-orang bilang dia bisa memberi pesugihan, kekayaan yang datangnya dari jin atau siluman, bukan dari kerja keras. Wahid menghisap rokoknya dalam-dalam. Tapi tidak gratis. Tidak ada yang gratis dari tempat seperti itu. Maksudnya, tumbal. Itu yang selalu orang-orang bisikan. Saya tidak tahu benar atau tidak. Tapi beberapa orang yang pernah ke sana, ada yang mendadak kaya. Iya. Tapi ada juga yang keluarganya kemudian kena musibah bertubi-tubi. Wahid mengembuskan asap rokok, memandang Hardi dengan serius. Kamu tidak sedang berpikir ke sana, kan? Hardi menggeleng cepat. Terlalu cepat. Wahid menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan percaya, tapi juga bukan menuduh. Hanya sebuah tatapan dari seseorang yang tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Malam itu Hardi tidak tidur. Dia berbaring di sisi Sri yang sudah terlelap, memandangi langit-langit kamar, dan membiarkan pikirannya berjalan sendiri ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Surat tagihan sekolah Rafa tergeletak di atas meja kecil di sudut kamar, terlipat tapi tidak tersembunyi, sebuah pengingat yang tidak bisa disingkirkan hanya dengan membalikkan badan. Dia memikirkan wajah Rafa yang kecewa tadi pagi. Dia memikirkan gelang Sri yang sudah dijual. Dia memikirkan karung-karung beras busuk di gudangnya. Dia memikirkan tawa Kartono dan kawan-kawannya di depan kiosnya yang sepi.
Dan dia memikirkan apa yang dikatakan Wahid. Ada yang mendadak kaya. Hardi tahu bahwa jalan itu salah. Jauh di dalam dirinya, di bagian yang paling jujur dan paling sunyi, dia tahu. Tapi bagian itu semakin lama semakin kecil suaranya, tertekan oleh keputusasaan yang sudah menumpuk terlalu tinggi. Orang yang sudah tenggelam tidak memilih dengan cermat batang kayu mana yang akan dipegangnya. Dia hanya meraih apapun yang ada di dekatnya. 2 hari kemudian, pada sebuah sore yang mendung dengan langit yang berwarna abu-abu tua, Hardi mengambil selembar uang 50.000 yang tersisa di laci, uang terakhirnya, memasukkannya ke dalam saku, dan berjalan ke arah barat desa, ke arah sungai. Ke arah pohon beringin tua yang batangnya besar dan akar-akarnya menjuntai seperti jari-jari raksasa yang meraih tanah. Dia tidak memberitahu Sri kemana dia pergi. Dia hanya berkata akan keluar sebentar, dengan suara yang dibuat setenang mungkin, sementara di dalam dadanya jantungnya berdegup dengan irama yang tidak karuan. Langkahnya mantap di luar, tapi di dalam, setiap langkah terasa seperti melangkah semakin jauh dari cahaya dan semakin dalam ke dalam sesuatu yang gelap dan dingin dan tidak berbentuk. Pohon beringin itu berdiri di ujung desa seperti penjaga yang sudah ada sebelum desa itu sendiri lahir. Batangnya begitu besar sehingga butuh 4 orang dengan tangan terentang untuk memeluknya. Akar-akar udaranya yang menjuntai dari cabang-cabang tinggi menciptakan tirai alami yang menyembunyikan apa yang ada di baliknya. Di sekelilingnya, tanah selalu tampak lebih gelap, rerumputan selalu tampak lebih jarang, dan bahkan di sore yang mendung seperti ini, tempat itu terasa lebih dingin beberapa derajat dari tempat-tempat lain di sekitarnya. Hardi berhenti sejenak di depan beringin itu. Angin sore bertiup, mengayunkan akar-akar yang menjuntai dengan gerak yang lambat dan senyap. Dari balik tirai akar itu, samar-samar terlihat cahaya kuning kecil, lentera, mungkin, atau lilin yang tidak pada meski angin terus berhembus. Hardi menelan ludahnya, menggenggam erat uang di sakunya, dan melangkah masuk ke balik beringin, menuju cahaya itu. Namun ada sesuatu yang aneh dari tempat itu. Di tengah sore yang mendung dan dingin, di tepi sungai yang lembab dan berbau tanah basah, tempat itu memancarkan kesunyian yang berbeda dari kesunyian biasa. Bukan sepi yang nyaman seperti sepi di persawahan ketika angin bertiup pelan, melainkan sepi yang berat, sepi yang terasa seperti ada sesuatu yang sedang menahan napas, yang sedang menunggu, yang sedang mengamati dari balik sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Pohon-pohon di sekitar gubuk itu tumbuh condong seolah-olah menghindari titik di mana gubuk itu berdiri. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara kodok dari sungai yang jaraknya hanya 10 langkah. Bahkan burung-burung yang biasanya masih terbang di sore hari tidak terlihat di dahan-dahan pohon sekitar. Hanya angin dan cahaya kuning kecil itu. Dan Hardi yang berdiri dengan kaki yang mulai terasa berat. Sebelum dia sempat melangkah lebih dekat, suara itu datang, tua, parau, namun mengandung ketajaman yang tidak sesuai dengan ketuaannya, seperti suara seseorang yang sudah berbicara dengan hal-hal yang bukan manusia selama bertahun-tahun dan sedikit demi sedikit kehilangan kelembutan manusiawinya. Sudah lama kamu berdiri di situ. Masuk saja. Hardi tersentak. Tidak ada yang terlihat di depan gubuk itu. Pintu masih tertutup. Tidak ada siluet di jendela. Tapi suara itu terdengar jelas, sedekat bisikan namun selantang panggilan. Dan yang paling membuat bulu kuduk Hardi meremang adalah kenyataan bahwa suara itu datang dari arah yang tidak bisa ia tentukan dengan pasti. Dari mana-mana. Dan dari mana-mana pula rasanya. Hardi menggenggam erat uang di sakunya, gestur yang tidak ada gunanya, tapi memberikan sedikit rasa bahwa dia masih memegang sesuatu yang nyata, lalu melangkah maju, mendorong pintu anyaman bambu yang berderit keras, dan masuk ke dalam. Ruangan di dalam gubuk itu lebih luas dari yang terlihat dari luar. Atau mungkin hanya terasa demikian karena hampir tidak ada perabotan di dalamnya. Hanya tikar pandan yang sudah menguning tergelar di tengah lantai tanah. Sebuah meja kayu rendah dengan beberapa wadah tanah liat di atasnya. Lilin-lilin yang menancap pada potongan kayu di sudut-sudut ruangan, menyala dengan nyala yang tidak bergerak meski pintu baru saja dibuka. Dan di atas tikar itu, bersila dengan punggung lurus yang tampak mustahil untuk usia setua itu, duduklah seorang lelaki tua, Mbah Kismo. Usianya sulit ditebak dengan pasti, bisa 70, bisa 90, bisa lebih. Tubuhnya kurus hingga tulang-tulang bahunya terlihat jelas menonjol di bawah kain putih lusuh yang membungkusnya. Rambutnya putih semua, panjang sebahu, tidak diikat, jatuh di kiri dan kanan wajahnya yang penuh dengan garis-garis dalam seperti tanah kering yang retak. Matanya,
Itulah yang membuat Hardy tidak bisa langsung menatapnya lebih dari 2 detik. Matanya berwarna kuning pucat, seperti mata kucing tua, dengan pupil yang tampak terlalu gelap dan terlalu dalam. Seolah di belakang sepasang mata itu bukan hanya seorang manusia tua yang bersemayam. Mbah Kismo tidak bergerak, tidak menoleh. Matanya sudah tertuju pada Hardy bahkan sebelum Hardy masuk. Seolah dia sudah tahu. Seolah dia sudah menunggu. Duduk. Hardy duduk di atas tikar, berhadapan dengan lelaki tua itu. Lututnya tidak berhenti bergetar meski dia berusaha keras untuk terlihat tenang. Bau di dalam ruangan itu berat dan asing, campuran kemenyan, tanah basah, dan sesuatu yang manis membusuk yang tidak bisa Hardy identifikasi. Cerita. Satu kata. Tidak ada basa-basi. Tidak ada tawaran minum. Hanya satu kata yang terasa seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Maka Hardy bercerita. Awalnya tersendat-sendat, memilih kata-kata, mencoba menyusun ceritanya dengan rapi. Tapi lama-lama kata-kata itu mengalir sendiri, seperti bendungan yang sudah terlalu penuh dan akhirnya jebol. Tentang kios yang bangkrut, tentang judi yang menghancurkan segalanya, tentang Sri yang menjual gelangnya, tentang Rafa yang tidak bisa ikut study tour, tentang Kartono dan kawannya yang menertawakannya di depan umum, tentang rasa malu yang sudah menumpuk terlalu tinggi sehingga terasa seperti batu yang menekan dadanya setiap kali dia mencoba bernapas. Mbah Kismo mendengarkan semua itu tanpa bergerak, tanpa mengangguk, tanpa berkedip. Hanya mendengarkan dengan kualitas perhatian yang berbeda dari cara manusia biasa mendengarkan, bukan dengan telinga saja, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, seolah dia tidak hanya menyerap kata-kata Hardy tapi juga segala sesuatu yang tidak dikatakan. Ketika Hardy selesai, hening mengisi ruangan selama beberapa saat yang terasa sangat panjang. Kamu ingin kaya cepat. Bukan pertanyaan, pernyataan. Iya, Mbah. Kamu ingin menutup mulut orang-orang yang menghinamu. Iya. Kamu tidak peduli caranya. Hardy ragu. 1 detik, 2 detik, tidak peduli. Mbah Kismo akhirnya bergerak. Tangan tuanya yang keriput dan berbuku-buku meraih salah satu wadah tanah liat di meja rendah di sisinya. Dia membukanya dengan gerakan yang lambat dan hati-hati, seperti orang membuka sesuatu yang sangat berharga, atau sesuatu yang sangat berbahaya. Dari dalam wadah itu, dia mengeluarkan sesuatu dan meletakkannya di atas tikar di antara mereka. Segenggam beras. Tapi bukan beras biasa. Beras itu kecil-kecil, lebih kecil dari beras pada umumnya, hampir seukuran merica. Dan warnanya, hitam pekat, berkilat-kilat seperti batu obsidian basah, dengan sedikit semburat ungu gelap ketika cahaya lilin mengenainya dari sudut tertentu. Tidak ada satupun butir yang berwarna lain. Semuanya hitam. Semuanya berkilat. Dan entah mengapa, meski hanya segenggam kecil yang ditaruh di atas tikar, beras itu terasa memiliki berat yang tidak sepadan dengan ukurannya. Berat yang terasa di udara, berat yang membuat Hardy tanpa sadar menelan ludahnya. Bibit beras, kata Mbah Kismo. Suaranya pelan tapi setiap katanya mendarat dengan berat. Campurkan ini ke dalam stok berasmu. 1 butir saja sudah cukup untuk mengisi 1 gudang. Berasmu akan selalu ada, tidak akan pernah habis, selalu putih dan harum dan pulen. Orang-orang akan mencarimu dari jauh untuk membeli. Hardy memandangi beras hitam itu. Sesuatu yang primitif di dalam dirinya ingin mundur, ingin berdiri, ingin keluar dari gubuk ini dan tidak pernah kembali. Tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah 2 tahun diberi makan oleh keputusasaan dan rasa malu, mendorongnya untuk tetap duduk. Ada syaratnya, Mbah. Mbah Kismo berdiri. Gerakannya mengejutkan Hardy. Untuk tubuh setua dan sekurus itu, dia bergerak dengan presisi yang tidak wajar, tanpa gemetar, tanpa tertatih. Dia berjalan ke sudut ruangan, membuka sebuah peti kayu kecil yang Hardy tidak perhatikan sebelumnya, dan mengeluarkan sesuatu yang digenggamnya dengan kedua tangan. Ketika dia kembali ke tikar dan meletakkan genggamannya, Hardy melihat seekor monyet kecil. Sangat kecil, tidak lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa, dengan bulu yang hitam pekat seperti beras tadi, dengan mata kuning terang yang tidak berkedip, dan dengan ekor tipis yang melingkar di sekitar tubuhnya sendiri. Monyet itu tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya duduk di atas tikar dan menatap Hardy dengan tatapan yang terasa jauh lebih tua dari ukuran tubuhnya. Pelihara ini di dalam gudangmu. Jangan biarkan siapapun tahu keberadaannya. Bukan istrimu. Bukan anakmu.
bukan siapapun, hanya kamu. Monyet ini, apa hubungannya dengan kekayaan, Mbah? Yang akan memberimu kekayaan bukan beras itu, bukan juga aku. Mbah Kismo duduk kembali, menatap Hardi dengan mata kuning pucatnya. Yang akan memberimu kekayaan adalah yang bersemayam di dalam monyet ini, siluman. Dia yang akan menjaga berasmu, melipat gandakan rezekinya, menarik pembeli ke kiosmu. Tapi dia punya syarat. Apa syaratnya? Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus memberikan sesajen di gudang. Nasi kuning, pisang goreng, kopi hitam tanpa gula. Jangan pernah terlambat. Jangan pernah melewatkan satu Jumat Kliwon pun. Hardi mengangguk pelan. Itu terdengar tidak terlalu berat. Terlalu tidak berat. Bahkan, untuk imbalan yang dijanjikan. Hanya itu, Mbah. Mbah Kismo menatapnya lama. Ada sesuatu yang melintas di mata kuning pucatnya. Sesuatu yang sulit dibaca. Sesuatu yang berada di perbatasan antara peringatan dan keacuhan. Seperti seseorang yang tahu bahwa kata-kata berikutnya tidak akan didengar dengan serius tapi tetap mengucapkannya sebagai formalitas. Siluman itu tidak selalu puas dengan sesajen. Semakin besar kekayaan yang kamu minta, semakin besar yang akan dia minta kembali. Kalau dia meminta lebih, kamu harus siap memberi lebih. Lebih seperti apa? Mbah Kismo tidak menjawab. Dia hanya meraih sesuatu dari lipatan kainnya. Sebuah jarum kecil dari tulang, runcing dan kuning mengkilat. Tangannya yang keriput meraih tangan kanan Hardi dengan cepat, tanpa meminta izin, dan sebelum Hardi sempat menarik tangannya, jarum itu sudah menusuk ujung jari telunjuk Hardi. Setetes darah merah tua keluar, lambat dan kental. Mbah Kismo mengarahkan tetes darah itu ke atas kepala monyet hitam kecil itu. Tetes darah jatuh tepat di antara kedua mata monyet itu. Monyet itu masih tidak bergerak, tapi ketika darah menyentuh bulunya, sesuatu terjadi yang membuat seluruh tubuh Hardi merinding. Mata kuning monyet itu menyala sedetik, seperti bara yang ditiup, sebelum kembali ke tatapan dingin yang tidak berkedip. Di sudut ruangan, lilin-lilin yang tadinya menyala tenang tiba-tiba bergetar bersamaan, seolah ada napas besar yang tidak terlihat baru saja memenuhi ruangan. Perjanjian itu sudah dibuat. Mbah Kismo melepaskan tangan Hardi dan kembali bersila seperti tidak terjadi apa-apa. Hardi memegangi jarinya yang menetes darah, merasakan denyutan kecil di ujungnya, merasakan sesuatu yang lain juga, sebuah sensasi aneh, seperti ada benang tak kasat mata yang kini terikat dari ujung jarinya ke sesuatu yang ada di dalam monyet kecil hitam itu. Benang yang tidak bisa dilepas begitu saja, benang yang tidak akan putus hanya karena Hardi menyesal. Pergi sekarang, kata Mbah Kismo, sebelum matahari benar-benar tenggelam. Hardi mengambil beras hitam itu, membungkusnya dengan ujung kainnya, lalu menggendong monyet kecil itu dengan kedua tangan. Monyet itu membiarkan dirinya digendong tanpa perlawanan, kaku dan dingin seperti batu, dengan mata yang terus menatap ke depan. Hardi berdiri, melangkah ke pintu, lalu berhenti sejenak. Mbah, kalau saya ingin mengakhiri perjanjian ini suatu saat. Keheningan yang sangat panjang, keluar sebelum gelap. Hardi tidak bertanya lagi. Dia mendorong pintu dan melangkah keluar ke sore yang sudah hampir habis, di bawah langit yang kini berwarna ungu tua, membawa dalam genggamannya sesuatu yang tidak bisa lagi dia kembalikan. Monyet kecil itu digenggamnya dengan kedua tangan, dibungkus longgar dengan kain sarung tua yang ia bawa dari rumah tadi, bukan karena Hardi merencanakan hal ini, melainkan karena Mbah Kismo menyuruhnya membungkus monyet itu agar tidak terlihat oleh siapapun di jalan. Melalui lapisan kain itu, Hardi bisa merasakan tubuh monyet yang kecil dan kaku, dingin seperti batu sungai di tengah musim kemarau, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada getaran napas yang terasa. Tidak ada geseran kecil dari makhluk yang hidup yang ingin bergerak bebas. Hanya diam yang sempurna, diam yang terasa lebih mencekam daripada kalau monyet itu meronta-ronta. Beras hitam itu ia simpan di dalam saku celana bagian dalam, terbungkus ujung kain batik kecil yang ia ikat dengan simpul mati. Beratnya tidak seberapa secara fisik, tidak lebih dari 10 gram, mungkin kurang, tapi saku itu terasa berat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh timbangan manapun. Seperti membawa batu kecil dari dasar sungai Keramat. Seperti membawa sesuatu yang sudah lama menunggu untuk dibawa. Hardi memilih jalan memutar, menghindari jalan utama desa yang biasanya masih ramai oleh ibu-ibu yang pulang dari warung dan anak-anak yang bermain di sore hari. Dia menyusuri pematang sawah yang sudah mulai gelap,
melewati kebun singkong di belakang rumah Pak Warsiman, lalu menerobos celah pagar bambu yang sudah lapuk di bagian belakang halaman rumahnya sendiri. Tangannya basah oleh keringat dingin meski udara sore itu tidak panas. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Di kejauhan, dia bisa melihat cahaya lampu dapur rumahnya. Siluet Sri bergerak di balik jendela, sedang memasak, mungkin, atau sedang membereskan piring-piring. Cahaya itu yang biasanya membuat Hardi merasa pulang kini terasa seperti pengingat bahwa ada orang yang tidak boleh tahu apa yang sedang ia bawa. Hardi bergerak cepat menyusuri sisi rumah, langsung menuju gudang yang terletak terpisah sekitar 5 meter di belakang dapur. Gudang itu terbuat dari batako dengan atap seng, berukuran kira-kira 4 x 6 meter, dengan satu pintu besi tua yang dikunci dengan gembok besar. Hardi mengeluarkan kunci dari gantungan di ikat pinggangnya. Kunci gudang selalu dia bawa sendiri, tidak pernah ia titipkan kepada siapapun, bahkan kepada Sri, dan membuka gembok itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Pintu gudang berderit keras ketika didorong. Suara yang selalu ia anggap biasa tapi malam ini terdengar seperti terlalu keras, terlalu mencolok. Hardi menoleh cepat ke arah dapur. Siluet Sri masih bergerak di balik jendela, tidak bereaksi. Dia masuk ke dalam gudang dan menutup pintu di belakangnya. Gelap total menyelimuti ruangan itu. Hardi meraba-raba dinding sampai jarinya menemukan saklar lampu tua, dan ketika lampu bohlam 25 watt yang menggantung di langit-langit menyala, cahayanya yang kuning dan lemah hanya cukup untuk menerangi tengah ruangan sementara sudut-sudutnya tetap tenggelam dalam bayangan. Gudang itu hampir kosong. Beberapa karung beras sisa yang sudah apek bersandar lemah di dinding kiri. Rak kayu tua di sisi kanan dipenuhi timbangan rusak, karung-karung kosong yang dilipat tidak rapi, dan beberapa peralatan toko yang sudah tidak terpakai. Di lantai semen yang retak-retak, jejak tikus terlihat di debu tipis yang menempel. Hardi meletakkan bungkusan kain sarung itu di sudut kanan gudang, di tempat yang paling tersembunyi dari pandangan siapapun yang membuka pintu. Dia membuka kain itu perlahan. Monyet kecil hitam itu masih dalam posisi yang persis sama seperti ketika pertama kali ia terima dari tangan Mbah Kismo. Duduk, kaku, dengan ekor melingkar di tubuhnya sendiri, mata kuning yang tidak berkedip menatap ke depan. Hardi menatap monyet itu beberapa saat. Dalam cahaya bohlam yang kuning dan lemah, bulu hitam monyet itu tampak seperti menyerap cahaya. Tidak ada satupun serat bulu yang memantulkan sinar, seolah-olah makhluk itu terbuat dari kegelapan yang diberi bentuk. Hanya matanya yang kuning itu yang tampak nyata, tampak hidup, tampak jauh lebih tua dari tubuh kecilnya. "Kamu akan tinggal di sini," kata Hardi pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada makhluk itu. Monyet itu tidak bergerak, tidak merespons, hanya menatap. Hardi berbalik dan mengeluarkan bungkusan beras hitam dari sakunya. Dibukanya simpul kain batik itu dengan hati-hati. Butir-butir beras hitam kecil itu berkilat-kilat seperti serpihan kaca obsidian di bawah cahaya bohlam, memantulkan cahaya kuning menjadi warna yang lebih gelap, hampir ungu. Hardi meraup segenggam kecil, hanya beberapa butir, dan melangkah mendekati karung-karung beras sisa yang bersandar di dinding kiri. Mbah Kismo sudah memberikan mantranya. Kata-kata itu diucapkan kepada Hardi dalam bahasa yang sebagian Hardi mengerti dan sebagian lagi terdengar seperti suara yang tidak berasal dari lidah manusia. Suara yang lebih mirip dengungan, lebih mirip suara angin yang dipaksa melewati rongga sempit. Hardi menghafalnya dengan cepat, dengan cara yang aneh karena kata-kata itu seperti mencetak dirinya sendiri ke dalam memori Hardi tanpa perlu diulang. Hardi memejamkan matanya. Tangannya yang menggenggam beras hitam itu diangkat di depan dadanya. Dan dengan suara yang tidak lebih keras dari bisikan, ia mulai mengucapkan mantra itu. Kata demi kata mengalir, dan semakin banyak kata yang keluar, semakin terasa ada perubahan di dalam ruangan itu, tekanan udara yang sedikit berbeda, suhu yang turun beberapa derajat, dan sebuah bau yang muncul perlahan, bau yang tidak ada sebelumnya, bau tanah setelah hujan pertama bercampur dengan wangi bunga yang tidak bisa diidentifikasi, wangi yang asing tapi tidak menyenangkan. Ketika kalimat terakhir mantra itu selesai diucapkan, Hardi membuka genggamannya dan membiarkan butir-butir beras hitam itu jatuh ke dalam karung beras yang terbuka di depannya. Yang terjadi kemudian membuat Hardi mundur 2 langkah dengan napas tercekat. Beras di dalam karung itu bergerak. Bukan berguncang, bukan jatuh, bergerak, seperti permukaan air yang mulai mendidih dari bawah, mengembang, naik, meluap ke atas sampai karung yang tadinya setengah kosong itu penuh dan padat dalam hitungan detik. Lalu dari satu karung, gerakan itu menjalar. Karung kedua yang kosong di sebelahnya tiba-tiba mulai terisi dari bawah, menggelembung, padat. Karung ketiga, keempat,
Kelima, satu persatu, dalam gelombang yang tenang dan tak terbendung, karung-karung kosong di sepanjang dinding gudang itu mulai terisi. Hardi berdiri mematung, menonton dengan mata yang tidak berkedip. Dan beras yang memenuhi karung-karung itu, tidak ada yang hitam, tidak ada yang apek. Semuanya putih, lebih putih dari beras biasa, putih seperti porselen bersih yang baru dicuci. Butir-butirnya panjang dan ramping, jauh lebih indah dari beras lokal biasa, menyerupai beras impor Thailand atau beras premium yang dijual dengan harga 3 kali lipat di supermarket kota. Hardi merunduk, meraup segenggam dari karung yang baru terisi, membawa ke hidungnya. Harum. Sangat harum. Bau beras segar yang murni, dengan sedikit keharuman yang manis dan bersih, seperti beras yang baru dipanen dari sawah terbaik di musim terbaik. Tidak ada bau apek, tidak ada bau pengawet. Hanya bau yang paling sempurna yang pernah tercium Hardi dari beras manapun dalam 20 tahun hidupnya berdagang beras. Hardi berdiri di tengah gudang yang kini penuh sesak dengan karung-karung beras putih yang meluap-luap, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tertawa. Pelan, hampir tidak bersuara, tapi sesungguhnya, tawa seorang lelaki yang merasa bahwa akhirnya nasib berpihak kepadanya. Di sudut gudang, monyet hitam kecil itu masih duduk tidak bergerak. Tapi kalau Hardi lebih memperhatikan, dan dia tidak memperhatikan karena terlalu larut dalam kelegaannya sendiri, dia akan melihat bahwa sudut bibir monyet itu, yang tadi lurus datar, kini sedikit terangkat. Tidak banyak, hampir tidak terlihat, tapi ada. Hardi mengunci gudang, masuk ke dalam rumah, dan malam itu tidur lebih nyenyak dari yang ia ingat pernah dia rasakan dalam setahun terakhir. Ketika matahari pagi merekah dan cahayanya menyusup masuk lewat celah jendela kamar, Hardi sudah bergerak. Dia membuka gudang, memindahkan karung-karung beras putih itu ke kios dengan gerobak tua, menata karung-karung itu dengan rapi di depan etalase, memasang timbangan, dan membuka pintu kios untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Sri muncul dari dalam rumah dengan langkah yang lambat, membawa 2 gelas teh panas. Matanya yang masih sedikit mengantuk tiba-tiba membulat ketika melihat kios yang sudah tertata rapi, dengan karung-karung beras putih yang mengkilat ditumpuk berjajar, lebih banyak dan lebih bagus dari yang pernah ia lihat di kios suaminya. Sri berhenti di ambang pintu kios, memandangi semua itu dengan dahi yang mengernyit. "Beras dari mana, Mas?" Hardi mengambil gelas teh dari tangan istrinya tanpa langsung menjawab, meneguk seteguk, lalu menatap istrinya dengan senyum yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. "Dari teman. Dapat harga murah semalam. Stok banyak. Dia mau cepat habis." Sri memandangi karung-karung itu lagi. Tangannya tanpa sadar memeras kain lep di genggamannya. Kebiasaan lamanya ketika ada sesuatu yang tidak terasa pas. "Teman siapa? Kok semalam tidak bilang mau beli stok?" "Sudah, Sri. Rezeki tidak perlu banyak ditanya. Yang penting kiosnya bisa buka lagi, kan?" Sri menatap suaminya beberapa saat. Ada sesuatu di balik tatapannya, bukan kecurigaan yang keras, tapi keraguan yang lembut, seperti seseorang yang ingin percaya tapi sesuatu yang kecil di dalam dirinya berbisik bahwa ada yang tidak tepat. Tapi keraguan itu ditelannya, karena kios yang buka kembali, karena karung-karung beras putih yang bagus itu, karena wajah suaminya yang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan tampak seperti Hardi yang dulu ia kenal. Dia mengangguk pelan, masuk kembali ke dalam rumah, dan tidak bertanya lagi. Di dalam gudang yang terkunci di belakang sana, seekor monyet kecil hitam duduk dalam gelap yang sempurna, dan dari kegelapan itulah mengalir sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, sesuatu yang menyusup ke dalam setiap butir beras putih di karung-karung itu, memberi mereka kualitas yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pertanian manapun. Kualitas yang hanya bisa dirasakan oleh lidah dan diingat oleh perut. Hari pertama kios Hardi kembali buka, hasilnya sudah berbeda dari yang ia bayangkan sekalipun. Pembeli pertama datang pagi-pagi, seorang ibu muda yang tinggal 3 rumah dari kios Hardi, yang biasanya membeli beras di warung Pak Warsito karena stok Hardi sudah lama kosong. Dia mampir-hampir karena iseng, hampir karena kasihan, dan membeli setengah kilogram untuk dicoba. Sore harinya, ibu itu kembali membeli 2 kilogram lagi, dan keesokan paginya, dia datang membawa tetangganya. Berita tentang beras Hardi menyebar dengan kecepatan yang mengalahkan gosip apapun di desa Karangwangi. Bukan melalui iklan, bukan melalui promosi, melainkan melalui cara yang paling kuno dan paling ampuh, dari mulut ke mulut, dari dapur ke dapur, dari satu ibu kepada ibu yang lain. Katanya beras Hardi berbeda.
Katanya nasinya pulen dengan cara yang tidak biasa, bukan sekadar empuk, tapi empuk yang terasa seperti nasi baru ditanak meskipun sudah didiamkan sejam. Katanya aromanya seperti beras pandan meski tidak ada pandan di dalamnya. Katanya segenggam beras bisa mengenyangkan lebih lama dari biasanya. Katanya kalau sudah makan nasi dari beras Hardi, beras lain terasa hambar. Semua ini bukan lebay. Semua ini bukan sekadar sugesti dari orang-orang yang rindu pada kios yang dulu mereka kenal. Hardi sendiri membuktikannya. Suatu malam, Sri menanak nasi dari beras gudang itu, dan ketika nasi itu tersaji di meja, seluruh rumah dipenuhi wangi yang membuat Rafa berlari dari kamarnya dan berkata bahwa ibunya masak apa yang enak sekali baunya. Sri hanya menanak nasi biasa. Tidak ada yang ditambahkan. Tapi wangi itu nyata, kuat, dan begitu mengundang sehingga makan malam itu menjadi makan malam pertama dalam berbulan-bulan di mana Hardi, Sri, dan Rafa duduk bersama di meja dengan suasana yang tidak tegang. Dalam seminggu, pelanggan lama Hardi yang sudah berpaling mulai kembali satu persatu. Dalam 2 minggu, ada pelanggan baru dari desa sebelah yang datang khusus karena mendengar cerita dari kerabatnya. Dalam sebulan, Pak Surip, yang dulu pergi meninggalkan kios Hardi dengan alasan stok Warsito lebih bagus, kembali berdiri di depan etalase dengan ekspresi sedikit malu. Masih ada stok. Har? Pelangganku pada minta beras yang dari sini, tidak mau yang lain. Hardi menerima Pak Surip kembali dengan senyum yang lebih lebar dari yang diperlukan. Uang mulai mengalir masuk dengan deras. Tagihan listrik yang menunggak 2 bulan dilunasi. Uang sekolah Rafa dibayar penuh sampai akhir semester, bahkan lebih. Sri bisa belanja kebutuhan dapur tanpa harus menghitung-hitung dengan cemas. Wajahnya yang beberapa bulan terakhir selalu tampak lelah dan tegang mulai sedikit mengendur, dan senyumnya yang sudah lama tidak terlihat mulai muncul kembali, meski belum selalu, meski masih sering tertahan di bibir. Tapi ada satu hal yang diam-diam terus mengusik Sri. Hardi tidak pernah terlihat pergi belanja beras. Sebagai istri pedagang beras selama lebih dari 10 tahun, Sri tahu betul bagaimana ritme bisnis beras berjalan. Dia tahu kapan supplier datang, tahu suara mesin pick-up yang mengangkut karung-karung baru, tahu betapa ramainya gudang ketika stok baru masuk, suara karung diseret, suara timbangan berdentang, suara Hardi tawar-menawar dengan supplier di telepon. Sri hafal semua suara itu seperti menghafal suara nafas anaknya sendiri. Semua suara itu tidak pernah muncul. Stok di kios tidak pernah terlihat habis, tapi tidak ada pengiriman baru yang datang. Karung-karung itu selalu ada, selalu penuh, selalu segar seolah-olah baru diturunkan dari truk padahal Sri tidak pernah melihat truk apapun parkir di depan rumah mereka. Satu-satunya yang berubah adalah gudang itu. Gudang yang dulu sering dibuka tutup untuk keperluan sehari-hari kini selalu terkunci. Dan kuncinya selalu ada di pinggang Hardi, tidak pernah lepas. Suatu sore ketika Hardi sedang melayani pembeli di kios, Sri berjalan mendekati pintu gudang dan mencoba memutarnya. Terkunci, seperti yang sudah ia duga. Dia menempelkan telinganya sebentar di permukaan pintu besi itu, dan sesuatu yang ia dengar membuat dia menarik kepalanya kembali. Bukan suara yang jelas. Bukan suara yang bisa ia definisikan dengan mudah. Hanya sebuah gerakan kecil di dalam sana. Geseran sesuatu di atas lantai semen. Sangat pelan, nyaris tidak ada. Bisa jadi tikus. Memang selalu ada tikus di gudang. Tapi sesuatu di dalam diri Sri, naluri yang tidak punya nama tapi selalu benar, mengatakan bahwa suara itu bukan suara tikus. Sri mundur dari pintu gudang dan kembali ke dapur. Dia tidak berkata apa-apa kepada Hardi. Tapi pikiran itu tidak pergi. Minggu-minggu berlalu. Kios Hardi semakin ramai. Bahkan Kartono, Basri, dan Dul, 3 lelaki yang dulu berjalan di depan kiosnya sambil menertawakannya, kini diam-diam membeli beras di sana karena istri-istri mereka yang memaksa. Hardi melayani mereka dengan wajah yang datar, tidak meledek, tidak menunjukkan kemenangan secara vulgar. Dia hanya menerima uang mereka, membungkus beras mereka, dan tersenyum dengan senyum yang menyimpan lebih banyak dari yang terlihat. Kehidupan di rumah tangga Hardi tampak membaik dari luar. Tapi di dalam, ada jarak yang diam-diam semakin lebar antara Hardi dan Sri, bukan jarak yang lahir dari pertengkaran, melainkan jarak yang lahir dari rahasia. Hardi semakin jarang bercerita, semakin sering pulang ke rumah dengan pikiran yang tampak jauh, semakin sering mengunci diri di gudang sendirian dengan alasan memeriksa stok, padahal Sri tidak pernah melihat dia keluar dari gudang dengan membawa apapun yang perlu diperiksa. Malam Jumat Kliwon pertama datang pada akhir bulan itu.
Hardi sudah tahu tanggalnya jauh hari sebelumnya. Dia menandainya di kepala, menghitungnya mundur dari hari ke hari dengan kecemasan yang tidak ia perlihatkan kepada siapapun. Sore harinya, setelah kios tutup, Hardi pergi ke warung nasi kuning di ujung desa yang buka sampai malam. Dia memesan nasi kuning dengan lauk lengkap, bukan porsi makan biasa, melainkan dalam bungkusan besar yang dipesan khusus. Lalu dia mampir ke warung Mbok Parmi dan membeli seekor ayam kampung untuk dibakar utuh. Kemudian ke warung kopi sebelah pasar, memesan kopi hitam pekat tanpa gula dalam termos kecil. Terakhir, dia berhenti di depan pohon pisang di kebun belakang rumah Pak Jono dan membeli satu tandan pisang kepok yang masih muda. Sri melihat Hardi pulang dengan semua bawaan itu dari ambang pintu dapur. Keningnya mengernyit. Hardi melangkah masuk ke halaman dengan langkah cepat, tidak menatap Sri, langsung menuju ke arah gudang. "Mas, bawa apa itu?" "Makanan." "Makanan untuk siapa?" "Kita sudah makan tadi." "Untuk aku sendiri. Mau makan di gudang." Sri mengerutkan dahinya lebih dalam. Dipandanginya bawaan di tangan suaminya. Nasi kuning sebungkus besar, ayam bakar utuh yang masih mengepul, termos kopi, tandan pisang. "Makan di gudang? Untuk apa, Mas?" "Di sini saja, di meja makan." "Sudah, Sri, tidak usah banyak tanya." Nada suara itu, bukan marah, bukan kasar, tapi tegas dengan cara yang menutup ruang untuk negosiasi, membuat Sri terdiam. Dia mengenal nada itu. Nada yang muncul ketika Hardi sudah memutuskan sesuatu dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi kali ini Sri tidak langsung mundur. Dia melangkah maju, mengikuti Hardi ke arah gudang. "Mas, saya mau masuk juga." "Tidak." "Kenapa tidak boleh? Ini gudang kita sendiri." Hardi berhenti di depan pintu gudang. Dia berbalik, menatap Sri dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada ketegangan di sana, ada sesuatu yang mirip ketakutan, tapi yang menutupi semuanya adalah ketegasan yang tidak memberi celah. "Sri." Suaranya rendah dan pelan. "Gudang ini urusanku. Jangan masuk tanpa izinku. Jangan bawa Rafa ke sini. Jangan coba membuka pintu ini kalau aku tidak ada. Mengerti?" Sri menatap matanya. Di balik ketegasan itu, dia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap dan cemas, sesuatu yang selama ini tidak pernah ada di mata suaminya meski di saat-saat paling susah sekalipun. Tatapan seorang lelaki yang menyimpan sesuatu yang bukan sekadar rahasia bisnis. "Ada apa di dalam situ, Mas?" "Tidak ada apa-apa, Mas." "Masuk rumah, Sri. Urus Rafa." Hardi berbalik, membuka gembok gudang dengan kunci yang selalu ada di pinggangnya, melangkah masuk, dan menutup pintu di belakangnya. Suara gembok dikunci dari dalam terdengar jelas, dingin, dan final. Sri berdiri di depan pintu gudang yang tertutup itu. Angin malam mulai berhembus dari arah sungai, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Dari dalam rumah, suara Rafa memanggil ibunya untuk diajari mengerjakan PR terdengar polos dan jauh. Di luar, malam Jumat Kliwon merangkas semakin pekat, dan di balik pintu besi yang terkunci itu, Hardi duduk bersila di hadapan sesajen pertamanya, di depan seekor monyet hitam yang matanya menyala kuning dalam gelap, makan dengan cara yang tidak pernah diajari oleh makhluk yang hanya seekor monyet biasa. Sri akhirnya berbalik dan masuk ke dalam rumah. Tapi malam itu, untuk waktu yang sangat lama, dia tidak bisa tidur. Dan ketidakmampuan tidur itu, yang ia pikir hanya karena kegelisahan sesaat, ternyata menjadi bayangan yang akan menemaninya jauh lebih lama dari yang bisa ia bayangkan. Bayangan yang semakin hari semakin gelap dan semakin berat, hingga pada akhirnya bahkan tidur pun tidak lagi bisa membawanya pergi dari kenyataan yang sedang tumbuh di dalam rumahnya sendiri. Setahun berlalu. 1 tahun penuh, 12 bulan, 365 hari, dan dalam rentang waktu itu, usaha beras Hardi tumbuh dengan kecepatan yang membuat orang-orang di desa Karangwangi geleng-geleng kepala. Bukan tumbuh seperti usaha yang dibangun dengan kerja keras dan strategi bisnis yang matang, melainkan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tanah ajaib, melesat tanpa logika yang bisa dijelaskan, tanpa hambatan yang berarti, tanpa masa surut. Kios kecil yang hampir bangkrut itu kini sudah berubah menjadi gudang beras yang sesungguhnya. Hardi menyewa sebuah ruko di pinggir jalan utama kecamatan, 3 kali lebih besar dari kios lamanya, dengan nama baru yang dituliskan dengan cat merah di papan kayu besar, beras premium sumber rejeki, Hardi. Pelanggannya tidak lagi hanya ibu-ibu dari Karangwangi,
tapi sudah merambah ke desa-desa tetangga, ke warung-warung makan di kecamatan, bahkan ada satu restoran di pinggiran kota kabupaten yang khusus memesan beras dari Hardi karena tidak menemukan beras dengan kualitas serupa dari supplier manapun. Hardi membeli motor baru, lalu memperbaiki rumahnya, cat baru, ubin baru, atap diganti dengan genteng yang tidak bocor. Sri mendapat mesin cuci, kulkas, dan kompor gas 3 tungku yang selalu ia impikan tapi tidak pernah berani meminta. Rafa pindah ke sekolah swasta yang lebih bagus di kecamatan, dengan seragam baru dan sepatu baru dan tas yang tidak lagi kusam di bagian siku. Dari luar, keluarga Hardi tampak seperti keluarga yang berhasil bangkit dari keterpurukan dengan kerja keras dan ketekunan. Tetangga-tetangga yang dulu menertawakan Hardi kini menyapanya dengan hormat ketika berpapasan di jalan. Kartono, Basri, dan Dul tidak lagi berani berbisik-bisik di depan kiosnya. Bahkan ada beberapa orang yang datang meminta saran bisnis dari Hardi, seolah-olah dia adalah teladan yang patut ditiru. Hardi menerima semua penghormatan itu dengan wajah yang tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sesuatu yang terjadi di dalam gudang terkunci di belakang rumahnya. Sesuatu yang semakin hari semakin tidak bisa ia kendalikan. Monyet hitam itu sudah tidak kecil lagi. Dalam setahun, makhluk yang dulu tidak lebih besar dari kepalan tangan itu telah tumbuh menjadi seekor monyet dewasa dengan tubuh yang besar dan berotot, dengan bulu hitam yang lebat dan kasar, dengan ekor panjang yang sering terlihat bergerak sendiri di bawah pintu gudang ketika malam datang. Hardi tidak pernah menceritakan hal ini kepada Sri, tidak pernah menyebut sepatah kata pun tentang keberadaan makhluk itu. Tapi beberapa kali Sri mengaku mendengar sesuatu bergerak di dalam gudang ketika melintas di dekatnya. Suara yang lebih besar dari suara tikus, suara yang membuat bulu-bulu halus di lengannya berdiri tanpa ia tahu mengapa. Hardi selalu punya alasan. Kucing liar masuk, angin, papan atap yang longgar. Sri tidak sepenuhnya percaya. Tapi selalu ada hal lain yang mengalihkan perhatiannya. Tagihan yang sudah terbayar, dapur yang sudah penuh, wajah Rafa yang sehat dan ceria di sekolah barunya. Lebih mudah untuk tidak bertanya terlalu dalam ketika kehidupan di luar gudang itu terasa cukup baik. Sampai malam Jumat Kliwon di bulan ke-11. Hardi masuk ke dalam gudang seperti biasa, membawa sesajen yang sudah menjadi rutinitasnya. Nasi kuning, ayam bakar utuh, kopi hitam tanpa gula, pisang kepok. Dia meletakkan semua itu di depan monyet besar yang duduk di sudut gudang, di tempat yang sama persis di mana ia pertama kali meletakkan monyet kecil setahun yang lalu. Lampu bohlam yang kini sudah diganti dengan yang sedikit lebih terang masih tidak cukup untuk mengusir bayangan-bayangan di sudut-sudut ruangan, dan di dalam bayangan itulah monyet itu duduk, dengan mata kuningnya yang menyala seperti 2 lilin kecil. Hardi meletakkan sesajen, menunduk sebentar dalam isyarat penghormatan yang sudah menjadi kebiasaannya, lalu berbalik untuk keluar. Ini tidak cukup. Hardi membeku. Suara itu datang dari belakangnya. Bukan suara yang ia kenal, bukan suara manusia yang ia pernah dengar sebelumnya. Lebih dalam dari suara manusia biasa, lebih berat, dengan resonansi yang terasa bergetar di tulang dada bukan di gendang telinga, seperti suara yang tidak datang melalui udara melainkan langsung melalui daging dan tulang. Dan suara itu berbicara dalam bahasa manusia yang sempurna. Setiap kata diucapkan dengan jelas dan dingin. Hardi berbalik perlahan. Monyet itu masih duduk di tempatnya. Tapi matanya yang kuning kini menatap langsung ke arah Hardi dengan intensitas yang tidak pernah ada sebelumnya. Bukan tatapan seekor binatang, bukan tatapan yang kosong dan instingtif, melainkan tatapan yang penuh dengan kesadaran, penuh dengan kalkulasi, penuh dengan sesuatu yang sangat tua dan sangat lapar. Sudah aku bawa semua yang diminta, kata Hardi. Suaranya pecah di tengah. Makanan ini tidak lagi cukup. Mulut monyet itu tidak bergerak. Suara itu datang dari tempat yang lebih dalam dari sekadar tenggorokan. Aku sudah memberimu kekayaan. Aku sudah menjaga berasmu. Aku sudah menarik rezeki ke tanganmu selama setahun penuh. Sekarang aku ingin yang lebih. Apa yang kamu mau? Keheningan beberapa detik. Di luar gudang, angin malam berhembus dan membuat atap seng bergetar dengan suara yang rendah dan panjang. Darah anakmu. Kata-kata itu mendarat di telinga Hardi seperti pukulan di tengah kepala. Dia mundur setengah langkah, merasakan punggungnya menyentuh pintu gudang yang dingin. Tidak, Rafa tidak ada hubungannya dengan ini. Semua yang ada di rumah ini ada hubungannya dengan ini. Suara itu tidak naik, tidak marah, tidak mengancam. Justru ketenangan itulah yang paling mengerikan.
Kamu sudah menandatangani perjanjian dengan darahmu. Darahmu mengalir di tubuh anakmu. Apa yang ada dalam darahmu adalah milikku juga. Mbah Kismo tidak pernah bilang soal ini. Mbah Kismo menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Sisanya adalah urusanku dan urusanmu. Mata kuning itu tidak berkedip. Bawa anakmu ke sini. Malam ini. Atau rezekimu berhenti besok pagi dan semua yang sudah kamu bangun akan runtuh lebih cepat dari yang kamu bangun. Hardi berdiri di depan pintu gudang itu dengan tubuh yang bergetar dan pikiran yang kacau. Di dalam kepalanya, dua suara berteriak bersamaan. Satu suara yang masih manusia, yang mengatakan bahwa ini harus dihentikan, bahwa tidak ada kekayaan di dunia yang sebanding dengan nyawa anaknya. Dan satu suara lain yang lebih gelap, yang sudah setahun ini diberi makan oleh kemewahan dan kenyamanan dan rasa tidak mau kehilangan semua yang sudah ada. Suara yang lebih gelap itu malam ini terlalu kuat untuk dilawan. Hardi keluar dari gudang. Rumahnya sunyi. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 12:30 lewat tengah malam. Sri sudah tidur. Napasnya teratur dan dalam terdengar dari kamar. Lampu-lampu sudah dimatikan. Hanya lampu teras kecil yang masih menyala, menerangi lorong sempit yang menghubungkan ruang tengah dengan kamar-kamar. Hardi berjalan ke kamar Rafa. Anaknya tidur dengan wajah yang damai dan polos. Selimut tipis ditarik hingga ke dagu. Tangan kanannya menggenggam boneka kera kecil yang sudah lusuh, hadiah ulang tahun dari Sri 3 tahun yang lalu. Rambut ikalnya yang selalu berantakan menyebar di bantal. Napasnya pelan dan teratur. Di usianya yang baru 9 tahun, Rafa tidak tahu apa-apa tentang perjanjian yang dibuat ayahnya, tidak tahu apa-apa tentang makhluk yang menunggu di gudang, tidak tahu apa-apa selain bahwa hidupnya belakangan ini jauh lebih menyenangkan dari sebelumnya. Sekolah baru, tas baru, ayah yang sering membawakan jajanan sepulang dari kios. Hardi berdiri di ambang pintu kamar Rafa. Tangannya menggenggam gagang pintu. Di saku celananya, ada pisau kecil bergagang kayu yang tadi ia sembunyikan dari dapur. Dia memejamkan matanya. Dalam gelap di balik kelopak matanya, wajah Rafa yang sedang tidur itu seolah lebih jelas dari kenyataan. Lalu dia melangkah masuk. Dengan gerakan yang sangat pelan dan sangat hati-hati, gerakan seorang lelaki yang melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya tapi tidak cukup kuat untuk tidak melakukannya. Hardi mengangkat tubuh Rafa yang terlelap dari kasurnya. Anak itu bergumam sebentar. Kepalanya menempel di bahu Hardi, tapi tidak terbangun. Selimutnya jatuh ke lantai. Boneka kera kecil itu jatuh menyusul, tergeletak di atas ubin dengan kepala menghadap ke atas, seolah menatap Hardi pergi. Di dalam gudang, Hardi meletakkan Rafa di atas karung beras yang ditumpuk menjadi alas. Lampu bohlam menyala. Monyet besar itu sudah berdiri, bukan duduk lagi, tapi berdiri dengan dua kaki belakangnya. Tubuhnya yang besar dan gelap mengisi sudut ruangan, matanya yang kuning menyala dengan intensitas yang jauh lebih terang dari biasanya. Sesuatu yang tidak kasat mata mengalir dari makhluk itu ke arah Rafa yang tidur, bukan angin, bukan cahaya, bukan sesuatu yang bisa dilihat atau disentuh, tapi Hardi bisa merasakannya. Seperti tarikan pelan yang menarik sesuatu dari tubuh kecil anaknya ke arah makhluk itu. Sesuatu yang hangat dan hidup dan murni yang perlahan-lahan disedot dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Dengan tangan yang gemetar hebat, Hardi mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. Digenggamnya tangan kanan Rafa yang lemas, tangan yang di siang harinya penuh dengan coretan pensil warna dan bekas tanah dari bermain, dan dengan gerakan yang cepat karena dia tidak sanggup melakukannya dengan lambat, dia menggoreskan ujung pisau itu di telapak tangan anaknya. Rafa merintih kecil dalam tidurnya tapi tidak terbangun. Darah merah tua mengalir pelan dari goresan itu. Monyet besar itu mendekat dengan langkah yang tidak bersuara, menatap darah itu dengan mata yang semakin terang, dan dalam keheningan gudang yang terkunci itu, ritual yang tidak pernah disebutkan dalam perjanjian pertama itu selesai. Keesokan harinya, Rafa terbangun dengan wajah yang pucat. Dia bilang kepalanya pusing. Sri memegang dahinya. Tidak panas, tapi ada yang tidak beres. Ada kelemahan di tubuh anak itu yang tidak bisa dijelaskan oleh demam atau masuk angin biasa. Rafa yang biasanya berlari-larian di halaman sejak pagi hari itu hanya duduk di kursi dengan mata yang sayu, tidak berminat pada makanan, tidak berminat pada buku gambarnya. Sri memperhatikan telapak tangan kanan Rafa ketika membantu anak itu mencuci tangan sebelum makan, dan mendapati sebuah goresan kecil di sana, sudah mengering, sudah membentuk kerak tipis yang kecoklatan. Rafa, tangan kamu luka dari mana? Rafa memandangi tangannya sendiri dengan bingung. Tidak tahu, Bu.
Rafa tidak ingat. Sri menatap luka kecil itu lebih lama dari yang wajar. Sesuatu di dalam dirinya, naluri yang sama yang dulu membuatnya tidak bisa tidur di malam Jumat Kliwon pertama, bergerak dengan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang sedang mencoba menyampaikan pesan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tapi Rafa bilang tidak tahu. Dan Hardi yang ditanya hanya mengangkat bahu, bilang mungkin kena paku atau kawat ketika bermain. Sri membersihkan lukanya, menempelkan plester kecil, dan mencoba untuk percaya. Tapi tubuh Rafa tidak membaik. Sebaliknya, hari demi hari, anak yang tadinya ceria dan aktif itu semakin memudar. Seperti gambar yang digambar dengan tinta yang tidak tahan air, yang perlahan-lahan pudar ketika hujan mulai turun. Minggu pertama, Sri masih bisa meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kelelahan biasa. Rafa baru saja pindah sekolah, lingkungan baru, teman-teman baru, penyesuaian yang mungkin menguras energi anak itu lebih dari yang terlihat. Sri menyuruh Rafa banyak istirahat, memasak bubur dengan lauk yang bergizi, membelikan susu yang lebih baik dari yang biasa. Rafa minum dan makan dengan penurut, tapi wajahnya tetap pucat dan matanya tetap tidak punya cahaya yang biasanya ada di sana. Minggu kedua, Sri membawa Rafa ke puskesmas. Dokter muda yang memeriksa Rafa mengerutkan dahinya ketika melihat hasil pemeriksaan awal. Kadar hemoglobin Rafa sangat rendah untuk anak seusianya, jauh di bawah normal, dengan penurunan yang tidak bisa dijelaskan oleh pola makan yang buruk atau penyakit biasa. Dokter menganjurkan pemeriksaan darah lengkap dan merujuk ke rumah sakit kabupaten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sri pulang dari puskesmas dengan amplop hasil pemeriksaan di tangannya dan perasaan yang tidak karuan di dadanya. Di malam itu dia menyodorkan kertas rujukan itu ke hadapan Hardi yang sedang duduk di depan televisi. Dokter bilang darah Rafa kurang parah. Harus periksa lebih jauh di rumah sakit. Hardi membaca kertas itu. Wajahnya tidak berubah, terlalu tidak berubah, dengan cara yang membuat Sri tanpa sadar memperhatikan lebih seksama. Tidak ada kejutan di sana. Tidak ada kepanikan yang wajar dari seorang ayah yang baru mendengar bahwa darah anaknya terlalu sedikit. Hanya sebuah ekspresi datar yang menggantung di wajahnya seperti topeng yang tidak pas ukurannya. "Nanti aku urus," kata Hardi, meletakkan kertas itu di atas meja. "Nanti kapan, Mas?" Dokternya bilang harus secepatnya. "Iya, nanti." Sri mengambil kertas rujukan itu kembali dari meja, melipatnya rapi, dan menyimpannya di saku bajunya. Esok paginya, tanpa menunggu Hardi, dia membawa Rafa ke rumah sakit kabupaten sendiri. Hasil pemeriksaan di rumah sakit lebih mengkhawatirkan dari yang puskesmas temukan. Sel darah merah Rafa tidak hanya sedikit, strukturnya juga tidak normal, dengan kerusakan yang membuat dokter spesialis anak yang menanganinya berulang kali membolak-balik hasil laboratorium dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Dokter itu bertanya apakah Rafa pernah mengalami kecelakaan, pernah kehilangan banyak darah, pernah terkena racun. Sri menjawab tidak untuk semuanya, dan jawaban-jawaban itu justru membuat wajah dokter itu semakin tidak bisa tenang. Rafa dirawat inap. Rumah sakit kabupaten tidak bisa memberikan diagnosis yang pasti. Setelah seminggu perawatan dengan transfusi darah yang sedikit membantu tapi tidak bertahan lama, dokter merujuk Rafa ke rumah sakit kota yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih lengkap. Sri mengikuti semua arahan itu dengan patuh dan penuh harap, membawa Rafa dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain seperti seorang ibu yang masih percaya bahwa di suatu tempat ada dokter yang punya jawaban, ada obat yang bisa membalikan semua ini. Hardi mengikuti perpindahan-perpindahan itu dengan diam. Dia membayar semua biaya rumah sakit tanpa mengeluh, uang dari beras tidak pernah kurang, itu setidaknya tidak berubah. Tapi keterlibatannya berhenti di sana. Dia tidak duduk di sisi tempat tidur Rafa berjam-jam seperti Sri. Tidak menggenggam tangan anaknya ketika jarum infus dipasang. Tidak membacakan cerita ketika Rafa tidak bisa tidur karena kesakitan. Hardi datang, melihat, membayar, lalu duduk di kursi pojok kamar rumah sakit dengan tatapan yang jauh, seolah pikirannya berada di tempat lain yang tidak bisa diikuti oleh siapapun. Sri tidak punya cukup energi untuk mempermasalahkan ini. Semua energinya, semua pikirannya, semua doanya tertumpah habis untuk Rafa. Di rumah sakit kota, dokter-dokter yang lebih senior memeriksa Rafa dengan seksama. Diagnosisnya tetap tidak memuaskan. Ada kerusakan sistemik pada sel darah yang tidak bisa dikaitkan dengan penyakit yang mereka kenal. Kerusakan yang tampak seperti sesuatu yang diambil dari dalam, bukan sesuatu yang rusak karena proses penyakit yang dimulai dari luar. Seorang dokter tua yang sudah 30 tahun berpraktik,
Dokter yang sudah melihat ribuan kasus selama karirnya, berbicara kepada Sri dengan suara yang pelan dan hati-hati. "Ibu, secara medis, kami sudah mencoba semua yang bisa kami coba. Kondisi Rafa tidak merespons pengobatan dengan cara yang kami harapkan. Kami tidak menyerah, tapi saya ingin ibu juga mempersiapkan diri." Sri mendengar kata-kata itu sambil berdiri di lorong rumah sakit yang dingin dan berbau antiseptik, dengan tangan yang menggenggam erat tali tas yang sudah lusuh, dengan mata yang sudah terlalu kering untuk mengeluarkan air mata lagi karena sudah terlalu banyak menangis dalam bulan-bulan terakhir. Dia mengangguk kepada dokter itu dengan anggukan yang mekanis, lalu berjalan kembali ke kamar Rafa, duduk di sisi tempat tidur anaknya, dan mengambil tangan kecil itu, tangan yang kini terasa begitu ringan, begitu tipis, dengan urat-urat biru yang terlihat jelas di bawah kulit yang sudah hampir transparan, dan menggenggamnya erat. Rafa membuka matanya. Matanya yang dulu bercahaya dan penuh tawa itu kini seperti dua telaga yang airnya terus-menerus surut, jernih tapi semakin dangkal setiap harinya. "Bu, Rafa capek. Istirahat. Nak, ibu di sini." Rafa mimpi terus. "Bu, mimpi yang gelap." Sri mempererat genggamannya. "Mimpi apa?" Rafa memejamkan matanya kembali. Bibirnya yang kering bergerak pelan. "Ada monyet-monyet, Bu. Banyak sekali." Mereka manggil-manggil Rafa masuk. Kata-kata itu menghantam Sri jauh lebih keras dari apapun yang pernah dokter katakan kepadanya. Karena Sri tidak tahu tentang gudang itu, tidak tahu tentang monyet hitam itu, tidak tahu tentang malam-malam Jumat Kliwon dan sesajen dan perjanjian darah. Tapi sesuatu di dalam dirinya yang paling dalam, sesuatu yang tidak membutuhkan bukti atau logika, langsung tahu bahwa kata-kata anaknya bukan sekadar cerita tentang mimpi buruk. Rafa meninggal dunia pada suatu pagi di akhir bulan, ketika cahaya matahari baru saja mulai masuk lewat celah tirai kamar rumah sakit, mewarnai semuanya dengan warna oranye yang ironis dan kejam. Tidak ada kejang, tidak ada perjuangan yang dramatis. Hanya napas yang semakin lama semakin pelan, semakin jarang, sampai akhirnya berhenti sama sekali dengan ketenangan yang tidak adil untuk sebuah kehidupan yang baru 9 tahun berjalan. Monitor di samping tempat tidurnya berbunyi panjang dan datar, dan suara itu terasa seperti garis yang ditarik di bawah semua kemungkinan yang masih ada. Sri tidak berteriak. Dia hanya membungkuk, meletakkan kepalanya di dada Rafa yang sudah tidak bergerak, dan menangis dengan suara yang sangat pelan dan sangat dalam. Bukan tangisan yang bisa dihibur, bukan tangisan yang menunggu bahu untuk bersandar, melainkan tangisan seorang ibu yang bagian paling hidupnya baru saja pergi dan tidak akan pernah kembali. Hardi berdiri di sudut kamar. Kedua tangannya menggantung di sisi tubuhnya. Matanya memandangi tempat tidur itu dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Bukan tatapan seorang ayah yang kehilangan anak, bukan tatapan seseorang yang terkejut atau hancur. Lebih seperti tatapan seseorang yang sudah tahu ini akan terjadi, yang sudah menunggu ini terjadi, dan kini mendapati bahwa mengetahui sesuatu terlebih dahulu tidak membuat sakitnya berkurang sedikitpun. Pemakaman Rafa dihadiri oleh hampir seluruh warga Karangwangi. Orang-orang datang membawa duka yang tulus, membawa makanan dan kata-kata penghiburan, duduk bersama Sri yang tidak berhenti menangis dari pagi hingga larut malam. Sri dipeluk oleh ibu-ibu tetangga, dikelilingi oleh orang-orang yang mau berbagi duka, dan dalam keramaian itu dia masih saja tampak seperti orang yang kesepian dengan cara yang paling mendasar. Hardi menerima belasungkawa orang-orang dengan wajah yang kosong. Dia duduk, mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan kata-kata yang benar tapi dengan nada yang tidak sepenuhnya hadir. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tampak syok, bahwa begitulah cara sebagian ayah menghadapi kehilangan, diam dan membatu karena tidak tahu cara lain. Mereka tidak salah, tapi mereka juga tidak sepenuhnya benar. Malam-malam setelah pemakaman adalah siksaan yang tidak punya nama. Hardi berbaring di tempat tidur yang kini terasa terlalu besar, di sisi Sri yang menangis dalam tidurnya, dan menatap langit-langit kamar yang sama yang 2 tahun lalu ia tatap ketika pertama kali memikirkan untuk pergi ke Mbah Kismo. Langit-langit yang sama, retak-retak yang sama di catnya. Tapi semua yang ada di bawah langit-langit itu sudah berbeda sepenuhnya. Rasa bersalah itu tidak datang dalam satu gelombang besar yang bisa dihempaskan. Ia datang seperti air yang menetes terus-menerus di atas batu, pelan, konsisten, tidak pernah berhenti, menggerus segalanya dari dalam dengan sabar tanpa kenal lelah. Setiap detail kecil menjadi pisau yang menguliti dari dalam, tangan Rafa yang tipis dan ringan, mimpi tentang monyet-monyet yang memanggilnya masuk, plester kecil yang Sri tempelkan di telapak tangan kanan Rafa tanpa tahu dari mana lukanya berasal.
Dan ketika Hardi akhirnya jatuh tertidur karena tubuhnya tidak lagi sanggup menahan kantuk, tidur itu tidak membawa istirahat. Mimpi itu selalu sama. Sebuah padang yang tidak punya batas, dengan langit yang berwarna hitam pekat tanpa bintang, tanah berwarna abu-abu yang tidak ditumbuhi apapun, dan udara yang dingin dengan cara yang berbeda dari dingin biasa, dingin yang terasa seperti ketidakhadiran cahaya, ketidakhadiran kehangatan, ketidakhadiran segala sesuatu yang membuat dunia layak untuk dihuni. Di tengah padang itu, Rafa berdiri sendirian. Masih mengenakan piyama biru yang digunakannya pada malam terakhir di kamarnya sendiri sebelum Hardi membawanya ke gudang. Rambutnya ikalnya berantakan seperti selalu. Wajahnya pucat tapi matanya terbuka, menatap ke arah Hardi dengan ekspresi yang tidak menuduh, tidak marah, yang lebih menyakitkan dari kemarahan manapun, ekspresi seorang anak yang hanya ingin dimengerti mengapa. Dan di sekeliling Rafa, dari segala arah, dari bayangan-bayangan yang bergerak di tepi padang itu, muncul sosok-sosok monyet. Bukan satu, bukan dua, puluhan, mungkin ratusan, semuanya hitam, semuanya dengan mata kuning yang menyala, bergerak melingkari Rafa dengan gerakan merayap yang pelan dan tidak terburu-buru, seperti mereka sudah tahu bahwa anak itu tidak akan kemana-mana. Hardi berteriak memanggil nama Rafa dalam mimpi itu. Kakinya berlari tapi tidak membawanya kemana-mana, seperti berlari di atas treadmill. Seperti jarak antara dia dan anaknya tidak pernah berkurang meski sekian langkah ia habiskan. Rafa menatapnya dari kejauhan yang tidak berubah, dan satu persatu monyet-monyet itu menyentuh tubuh kecil itu. Menarik, menarik. Hardi selalu terbangun pada titik yang sama, dengan napas tersengal dan keringat yang membasahi seluruh bajunya, di kamar yang gelap dengan suara tangis Sri yang sudah tertidur tapi masih menangis tanpa sadar. Dan setiap malam, tanpa kecuali, mimpi itu kembali. Membawa Hardi ke padang hitam yang tidak berbatas, mempertemukannya dengan Rafa yang berdiri sendirian dikelilingi oleh puluhan mata kuning yang menyala, memaksanya menonton tanpa bisa berbuat apapun, lalu membuangnya kembali ke dunia nyata dengan napas tersengal dan baju basah oleh keringat, ke kamar yang gelap, ke sisi Sri yang menangis dalam tidurnya, ke rumah yang kini terasa seperti cangkang kosong dari sesuatu yang dulu pernah hidup dan hangat. Minggu-minggu berlalu setelah pemakaman Rafa. Lalu bulan. Kehidupan di desa Karangwangi berjalan terus seperti yang selalu dilakukan kehidupan, tidak peduli berapa banyak kesedihan yang ditanggung oleh satu keluarga di satu rumah. Matahari tetap terbit, sawah tetap menguning, anak-anak tetap berlarian di jalan tanah yang sama yang pernah dilalui oleh Rafa. Kios beras Hardi tetap buka, uang tetap mengalir masuk, karung-karung di gudang tetap selalu penuh tanpa ada pengiriman yang terlihat. Dari sisi material, tidak ada yang berubah. Bahkan bisa dikatakan kekayaan Hardi semakin bertambah, karena tanpa biaya rumah sakit yang menyedot uang setiap minggu, tabungannya menggemuk dengan cepat. Hardi membeli sepetak tanah di pinggir jalan kecamatan, memperluas ruko berasnya, menambah karyawan 2 orang untuk membantu melayani pelanggan yang semakin banyak. Semua pencapaian itu terasa seperti abu di mulut. Hardi duduk di kiosnya setiap hari, melayani pembeli, menerima uang, tersenyum ketika diperlukan, menjawab pertanyaan ketika ditanya, dan semua itu dilakukannya dengan tubuh yang hadir tapi jiwa yang tidak sepenuhnya ada. Seperti seseorang yang belajar mensimulasikan kehidupan normal dengan sangat baik, cukup baik untuk menipu orang-orang yang tidak melihat terlalu dekat. Tapi simulasi itu melelahkan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, lebih melelahkan dari kerja keras apapun, karena ia menguras sesuatu yang lebih dalam dari tenaga fisik. Di dalam rumah, Sri adalah kehilangan yang bergerak. Perempuan itu masih melakukan semua yang selalu ia lakukan, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyapu halaman. Tapi semua itu dilakukannya dengan cara seorang manusia yang sedang menjalankan fungsi-fungsi tubuhnya secara otomatis sementara pikirannya berada di tempat lain. Matanya yang dulu hidup kini selalu tampak melihat ke suatu titik yang sedikit melampaui apapun yang sedang ditatapnya. Seperti perempuan yang sedang mencari sesuatu yang tidak ada di dunia yang terlihat. Sri tidak banyak bicara lagi. Tapi justru diamnya itu yang paling keras berteriak. Kadang-kadang, ketika Hardi pulang dari kios di sore hari, dia mendapati Sri duduk di kamar Rafa, bukan menangis, hanya duduk di pinggir kasur yang sudah dirapikan dan tidak pernah lagi berantakan, memandangi boneka kera kecil yang lusuh yang kini diletakkan di atas bantal dengan hati-hati. Hardi selalu berhenti di ambang pintu kamar itu, tidak pernah masuk, tidak pernah tahu apa yang harus dikatakan. Apa yang bisa dikatakan oleh seseorang yang tahu bahwa kesedihan di depannya adalah hasil dari tangannya sendiri? Tapi di antara semua kemurungan dan diamnya Sri, ada satu hal yang terus berulang.
Satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar pergi, yang muncul kembali dalam berbagai bentuk dan berbagai waktu, seperti seekor anjing yang terus kembali ke pintu yang sama meski berkali-kali diusir. Suatu malam ketika mereka duduk berdua di meja makan dengan makanan yang hampir tidak disentuh, Sri meletakkan sendoknya dan memandang Hardi langsung. "Mas, sebenarnya di gudang itu ada apa?" Hardi tidak langsung menjawab. Jarinya memainkan tepian piring. "Tidak ada apa-apa. Gudang beras." "Aku serius, Mas." Suara Sri pelan tapi mengandung sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja, seperti baja tipis yang dibalut kain lembut. "Sebelum Rafa sakit, aku pernah dengar suara dari dalam gudang itu. Bukan suara tikus, bukan suara angin, sesuatu yang lain." "Sri." Dan Rafa bilang dia mimpi monyet terus sebelum dia pergi. Mata Sri tidak bergerak dari wajah Hardi. Dokter tidak bisa jelaskan kenapa darahnya bisa sekurang itu. Tidak ada penyakit yang masuk akal. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Suaranya sedikit retak di ujung kalimat. "Aku yakin Rafa sehat, Mas. Aku yakin sebelum semua ini terjadi, anak kita baik-baik saja. Jadi ada yang membuatnya tidak baik-baik saja. Dan aku tidak bisa tidak berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan gudang itu." Hardi menatap istrinya. Di balik semua kelelahan dan kemurungan di wajah Sri, ada sesuatu yang masih menyala. Kecerdasan seorang ibu yang tidak mau berhenti mencari tahu mengapa anaknya pergi. Keberanian perempuan yang sudah kehilangan terlalu banyak untuk masih takut pada kebenaran yang mungkin menyakitkan. Tidak ada hubungannya. Sri menatapnya beberapa detik lagi. Lalu menunduk, mengambil sendoknya kembali, dan melanjutkan makan dengan diam yang lebih berat dari sebelumnya. Hardi tahu bahwa istrinya tidak percaya, dan Sri tahu bahwa Hardi berbohong. Di antara mereka, di atas meja makan yang dulu pernah menjadi tempat tawa Rafa yang riuh, kebenaran yang tidak diucapkan itu duduk seperti tamu ketiga yang tidak diundang dan tidak mau pergi. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang dengan langit yang mendung dan angin yang lebih dingin dari biasanya. Hardi menyiapkan sesajen seperti yang sudah dilakukannya selama lebih dari setahun. Nasi kuning, ayam bakar, kopi hitam pekat, pisang kepok. Tangannya tidak gemetar lagi ketika menyiapkan semua itu. Tidak seperti dulu. Ritual ini sudah menjadi rutinitas yang tubuhnya hafalkan tanpa perlu diperintah oleh pikiran. Yang berubah adalah beratnya. Setiap kali dia menyiapkan sesajen ini, beratnya bertambah. Bukan karena beban fisiknya tapi karena beban dari semua yang sudah terjadi yang menempel pada setiap tindakan. Hardi membuka gudang. Masuk. Menutup pintu di belakangnya. Makhluk besar itu sudah menunggu di tempatnya yang biasa, duduk tegak dengan tubuh yang kini memenuhi hampir seluruh sudut ruangan. Bulunya yang hitam lebat tampak lebih gelap dari gelap di sekelilingnya. Matanya yang kuning menyala dengan intensitas yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lebih terang, lebih lapar, lebih tidak sabar. Hardi meletakkan sesajen di lantai di depan makhluk itu. Mundur 2 langkah. Menunggu. Makhluk itu tidak langsung menyentuh sesajen. Hanya menatap Hardi dengan tatapan yang terasa seperti sesuatu sedang ditimbang, dihitung, dinilai. "Istrimu." 2 kata. Tidak ada basa-basi, tidak ada pengantar. Langsung seperti kapak yang diturunkan. Hardi merasakan sesuatu di dalam dadanya seolah dicengkeram. Apa maksudnya? "Aku ingin istrimu selanjutnya." Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sempit dan sangat dingin. Hardi memandangi makhluk itu dengan mata yang melebar, dengan jantung yang berdegup sangat keras hingga dia bisa merasakan degungannya di tenggorokannya. "Tidak." Kata itu keluar sebelum dia sempat memikirkannya. "Tidak. Rafa sudah cukup. Kamu tidak bisa minta lebih." "Aku tidak meminta." Suara itu tenang, hampir menjemukan dalam ketenangannya. "Aku memberitahu. Ini tidak ada dalam perjanjian." "Semua ada dalam perjanjian." Mata kuning itu tidak berkedip. "Kamu menandatangani dengan darahmu. Darahmu adalah jaminanku atas semua yang ada di bawah atap rumahmu. Kamu ingin kekayaan yang terus bertambah, bukan? Kamu ingin usahamu tidak pernah jatuh lagi? Maka bayarannya harus sebanding." "Aku tidak akan menyerahkan Sri." Makhluk itu tidak menjawab, hanya menatap. Dan dalam tatapan itulah Hardi merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari ancaman, kepastian.
Kepastian dari sesuatu yang sudah pernah mendapatkan apa yang diinginkannya sebelumnya dan tahu bahwa pada akhirnya, ia akan mendapatkannya lagi. Hardy berbalik, membuka pintu gudang, dan keluar ke malam yang dingin dengan napas yang terputus-putus. Pikirannya kacau balau, berputar tanpa arah, menabrak satu tembok lalu tembok lain. Dia membutuhkan jawaban. Dia membutuhkan seseorang yang tahu tentang hal ini, seseorang yang bisa mengatakan bahwa ada jalan keluar, bahwa ada cara untuk menghentikan ini tanpa harus kehilangan Sri. Hanya ada satu orang yang bisa ia tuju. Hardy mengambil motornya, menstarter dengan tangan yang masih gemetar, dan memacu motornya ke arah barat desa tanpa memberitahu Sri kemana dia pergi. Malam itu jalanan desa sepi, hanya cahaya motornya yang membelah kegelapan, hanya suara mesin yang memecah kesunyian. Pohon-pohon di pinggir jalan seperti sosok-sosok gelap yang berdiri mengawasi kepergiannya. Pohon beringin tua itu berdiri seperti selalu, seperti tidak pernah berubah, seperti waktu tidak berlaku di sekitarnya. Akar-akar yang menjuntai bergoyang pelan dalam angin malam. Cahaya lampu minyak di depan gubuk Mbah Kismo masih menyala. Selalu menyala, Hardy tidak pernah melewati tempat ini dan tidak melihat cahaya itu, seolah lentera itu tidak pernah kehabisan minyak dan tidak pernah padam. Hardy masuk ke balik tirai akar tanpa berhenti, mendorong pintu gubuk tanpa mengetuk. Mbah Kismo duduk di tempatnya yang sama, dalam posisi yang sama, seolah dia tidak pernah bergerak sejak kali terakhir Hardy melihatnya lebih dari setahun yang lalu. Mata kuning pucatnya menatap Hardy masuk tanpa kejutan, tanpa perubahan ekspresi, seperti kedatangan tamu yang sudah lama diketahui waktunya. Hardy berlutut di depan orang tua itu. Tidak ada waktu untuk basa-basi, tidak ada energi tersisa untuk kesantunan. Mbah, makhluk itu sekarang minta istriku. Setelah Rafa, sekarang Sri. Ini harus dihentikan. Tolong beritahu caranya. Mbah Kismo menatapnya lama. Sangat lama. Angin malam menerobos masuk dari celah dinding anyaman, membuat nyala lilin-lilin di sudut ruangan bergetar serentak. Tidak ada cara untuk menghentikan. Harus ada. Mbah yang memulai semua ini. Mbah yang memberikan bibit itu, monyet itu. Aku hanya menjadi perantara. Suara tua itu tidak berubah nadanya, tidak berubah kecepatannya, tidak berubah ketenangannya yang menjengkelkan itu. Perjanjian itu adalah antara kamu dan siluman itu. Aku tidak punya kuasa atas apa yang sudah disepakati. Aku tidak tahu akan sampai seperti ini. Kamu tahu. Dua kata itu diucapkan dengan tekanan yang berbeda, lebih berat, lebih langsung dari semua yang dikatakan orang tua itu sebelumnya. Kamu tahu ketika aku bilang bahwa siluman itu akan meminta yang lebih. Kamu tahu ketika kamu memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Kamu tahu ketika kamu berjalan masuk ke gubuk ini 2 tahun lalu dengan uang terakhirmu di saku dan keputusasaan di mata. Mbah Kismo menghela napas yang panjang dan berat. Kekayaan yang kamu nikmati selama ini bukan gratis, Hardy. Tidak pernah gratis. Itulah konsekuensinya. Hardy menatap orang tua itu dengan mata yang mulai memerah. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Mbah Kismo tidak menjawab. Hanya menatap Hardy dengan mata kuning pucatnya yang dalam dan tidak bisa ditebak. Mata yang menyimpan terlalu banyak hal yang tidak akan pernah ia bagikan secara sukarela. Dan dalam keheningan gubuk itu, di bawah cahaya lilin yang bergetar, Hardy mendapatkan jawabannya. Bukan dari kata-kata, tapi dari keheningan itu sendiri. Dari cara orang tua itu menatapnya tanpa menawarkan harapan, tanpa membuka pintu sedikit pun. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa dilakukan. Hardy berdiri dengan kaki yang terasa tidak lagi sepenuhnya miliknya, berjalan keluar dari gubuk itu, dan menaiki motornya kembali ke rumah di mana Sri sedang tidur tanpa tahu bahwa nama perempuan itu sudah disebut oleh sesuatu yang tidak seharusnya menyebut nama siapapun. Sri sudah lama berhenti tidur nyenyak. Sejak Rafa pergi, tidur bagi Sri bukan lagi sebuah pelarian, melainkan sebuah ruang yang justru paling menyiksa. Ruang di mana bayangan-bayangan yang berhasil ia tekan di siang hari dengan kesibukan tangan dan rutinitas tubuh kembali bangkit tanpa bisa dibendung. Di dalam tidurnya, Rafa selalu ada, kadang tertawa, kadang hanya berdiri memandanginya dengan wajah pucat yang terakhir kali Sri lihat di atas ranjang rumah sakit itu, kadang mengulurkan tangan kecilnya yang kini terasa tidak bisa diraih oleh tangan Sri sejauh apapun dia mencoba. Malam Jumat Kliwon itu, Sri terbangun dari tidurnya yang setengah-setengah ketika mendengar suara motor Hardy pergi. Dia berbaring diam beberapa saat, mendengarkan suara mesin yang semakin menjauh, semakin mengecil,
sampai akhirnya ditelan kesunyian malam desa yang pekat. Jam dinding di ruang tengah berdentang 12 kali. Tengah malam. Hardi pergi kemana di tengah malam pada malam Jumat Kliwon? Tanpa pamit, tanpa meninggalkan pesan? Sri duduk di tempat tidur. Pikirannya berputar, menyusun dan menimbang sesuatu yang sudah lama ia kumpulkan. Potongan-potongan kecil yang selama ini tampak terpisah satu sama lain, tapi malam ini, entah mengapa, mulai menyusun dirinya sendiri menjadi sebuah gambar yang tidak ingin ia lihat tapi tidak bisa lagi ia hindari. Beras yang selalu ada tanpa ada pengiriman. Gudang yang selalu terkunci. Suara yang ia dengar dari balik pintu besi itu setahun lebih yang lalu. Malam-malam Jumat Kliwon ketika Hardi mengunci diri di gudang dengan makanan yang terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Mimpi Rafa tentang monyet-monyet yang memanggilnya masuk. Darah di telapak tangan kanan Rafa yang tidak bisa dijelaskan. Sakit yang datang tanpa sebab dan pergi bersama nyawa anaknya. Dan malam ini, Hardi pergi lagi. Pada malam Jumat Kliwon. Setelah sebelumnya pasti sudah membawa sesajen ke gudang seperti yang selalu dilakukannya. Sri turun dari tempat tidur. Kakinya membawanya melewati lorong yang gelap, melewati kamar Rafa yang pintunya selalu terbuka sejak anaknya pergi karena Sri tidak sanggup melihat pintu itu tertutup, melewati dapur yang dingin dan sunyi, dan keluar ke halaman belakang di bawah langit malam yang penuh dengan bintang yang sama sekali tidak terasa indah malam itu. Gudang itu berdiri di sana seperti selalu. Pintu besinya yang terkunci memantulkan cahaya bulan dengan kilap yang dingin. Sri berdiri di depannya beberapa saat, merasakan rumput halaman yang lembab di bawah telapak kakinya yang tidak beralas, merasakan angin malam yang menerobos masuk lewat kerah bajunya. Selama ini kunci gudang selalu di pinggang Hardi, tidak pernah lepas, tidak pernah dititipkan. Sri tidak pernah punya duplikatnya. Tapi malam ini, ketika tangannya bergerak memeriksa pot-pot tanaman di dekat dinding gudang, karena suatu naluri yang tidak bisa ia jelaskan, suatu dorongan yang terasa seperti bukan sepenuhnya berasal dari dalam dirinya sendiri, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan logam di bawah pot ketiga dari kiri. Sebuah kunci. Kunci duplikat yang Hardi simpan sebagai cadangan, yang tidak pernah ia beritahukan kepada Sri, yang mungkin ia lupa keberadaannya atau mungkin ia pikir tidak akan pernah ditemukan. Sri mengambil kunci itu, menggenggamnya erat di telapak tangannya. Merasakan beratnya yang kecil tapi terasa sangat besar malam itu. Dia mendekat ke pintu, memasukkan kunci ke dalam lubang gembok, dan memutar. Gembok terbuka dengan bunyi klik yang terasa terlalu keras di keheningan malam itu. Sri mendorong pintu besi gudang. Engselnya berderit panjang, suara yang sama yang selalu ia dengar ketika Hardi membuka gudang. Suara yang sekarang terdengar berbeda karena kali ini dialah yang mendorongnya. Pintu terbuka, dan gelap yang ada di dalam menyambut Sri seperti sesuatu yang hidup, seperti sesuatu yang tahu seseorang sedang masuk dan sedang memutuskan apakah akan membiarkannya atau tidak. Sri meraba-raba dinding di sisi kanan pintu sampai jarinya menemukan saklar lampu. Bohlam di langit-langit menyala, menerangi ruangan dengan cahaya kuning yang lemah. Apa yang pertama kali ia lihat membuat perutnya terasa seperti digenggam tangan yang sangat dingin. Sesajen. Bukan satu atau dua, melainkan berlapis-lapis, berbulan-bulan penumpukan sesajen yang tidak pernah dibersihkan. Piring-piring tanah liat dan daun pisang yang sudah hitam dan mengering berserakan di lantai semen. Sisa-sisa nasi kuning yang sudah mengeras dan berjamur, berwarna hijau dan abu-abu, menempel di atas daun pisang yang sudah hampir hancur menjadi serat-serat coklat. Tulang-tulang ayam yang sudah digerogoti sampai putih berserakan di berbagai sudut. Sebagian sudah remuk seperti dihancurkan dengan kekuatan yang jauh melebihi rahang binatang biasa. Gelas-gelas kopi hitam yang sudah kering dan menyisakan endapan hitam pekat yang mengeras di dasarnya, beberapa sudah pecah. Sisir-sisir pisang kepok yang sudah menghitam dan mengeluarkan bau manis yang membusuk, dikerumuni semut-semut yang bergerak seperti sungai hitam di lantai. Bau tempat itu, bau yang sudah lama terkunci di dalam ruangan tertutup ini, menghantam hidung Sri seperti sesuatu yang padat. Bau pembusukan, bau kemenyan tua, dan di bawahnya semuanya, bau yang lebih dalam dan lebih gelap yang tidak bisa Sri namai tapi langsung membuat setiap naluri di dalam tubuhnya berteriak untuk mundur dan pergi. Tapi Sri tidak pergi. Kakinya tidak mau bergerak mundur. Matanya tidak mau berhenti melihat. Dia melangkah masuk lebih jauh, melewati tumpukan sesajen yang berbulan-bulan tidak dibersihkan. Matanya menyapu ruangan dengan pandangan yang mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Di dinding kiri, ada bekas-bekas yang menggaruk dari sesuatu yang berkuku panjang,
guratan-guratan panjang di permukaan batako yang meninggalkan jalur-jalur putih di antara hitam bekas tanah. Di langit-langit, ada lingkaran besar yang berminyak, berwarna lebih gelap dari sekelilingnya, seperti bekas sesuatu yang sering menempel atau berputar di sana. Dan di sudut kanan ruangan, di balik bayangan yang tidak sepenuhnya terusir oleh bohlam yang lemah itu, ada sesuatu yang bergerak. Sri berhenti. Matanya memfokuskan diri ke sudut gelap itu. Awalnya terlihat seperti gumpalan bayangan yang lebih padat dari bayangan di sekelilingnya, seperti kegelapan yang menumpuk menjadi sesuatu yang memiliki bentuk. Lalu bentuk itu bergerak lagi, gerakan kecil, sangat terkontrol, seperti sesuatu yang sedang memutuskan kapan waktu yang tepat. 2 titik cahaya muncul dari dalam kegelapan itu. Kuning, terang, tidak berkedip. Sri menarik napas tajam. Makhluk itu berdiri dari bayangan. Bukan perlahan-lahan, bukan dengan gerakan yang ragu-ragu, tapi dengan gerakan penuh dari sesuatu yang sudah lama menunggu momen ini, sesuatu yang sudah tahu bahwa momen ini akan datang jauh sebelum Sri sendiri tahu. Tubuhnya yang besar dan gelap mengisi ruang itu dengan kehadirannya yang bukan hanya fisik. Ada tekanan yang tidak kasat mata yang langsung terasa ketika makhluk itu berdiri tegak. Tekanan yang membuat udara di dalam ruangan itu terasa lebih berat dan lebih tipis pada saat yang bersamaan. Monyet itu. Tapi bukan monyet biasa. Tidak pernah. Sejak hari pertama ia dibawa pulang dalam genggaman Hardy, pernah menjadi monyet biasa. Tubuhnya sebesar manusia dewasa, dengan bahu yang lebar dan otot-otot yang tampak bergerak di bawah bulu hitam lebatnya. Ekornya yang panjang bergerak perlahan di lantai di belakangnya, menyapu sisa-sisa sesajen yang membusuk tanpa peduli. Dan matanya, mata kuning yang menyala itu, menatap Sri dengan tatapan yang bukan tatapan seekor binatang. Tatapan yang penuh dengan kesadaran. Tatapan yang penuh dengan pengenalan, seolah makhluk ini sudah mengenal Sri jauh lebih lama dari yang Sri tahu. Sri mencoba mundur. Kakinya yang tadi tidak mau bergerak kini bergerak tapi terlambat. Kakinya tersandung tumpukan sesajen di belakangnya, dan dalam sepersekian detik keseimbangannya hilang. Sebelum Sri sempat berteriak, sebelum suara apapun sempat keluar dari tenggorokannya, makhluk itu bergerak. Bukan berlari, bukan melompat, bergerak. Dengan kecepatan yang melampaui apa yang bisa diikuti oleh mata manusia, dengan presisi yang melampaui apa yang bisa dilakukan oleh otot binatang biasa, dengan sesuatu yang lebih dari sekadar fisik di belakang gerakannya. Pintu gudang masih terbuka. Angin malam masih berhembus masuk dari celah pintu itu, mengayunkan sedikit cahaya bohlam, membuat bayangan-bayangan di dalam ruangan bergoyang. Di luar, desa Karangwangi tidur dengan nyenyaknya di bawah langit penuh bintang. Jangkrik menyanyi di pinggir sawah. Seekor anjing menggonggong sekali jauh di ujung desa lalu berhenti. Di dalam gudang itu, semuanya menjadi sangat sunyi. Sunyi yang berbeda dari sunyi biasa. Sunyi yang penuh, sunyi yang selesai, sunyi yang tidak lagi menunggu apapun karena apa yang ditunggu sudah terjadi. Hanya suara napas yang tidak lagi ada. Hanya suara jantung yang tidak lagi berdetak. Hanya suara seorang perempuan yang tidak akan lagi memanggil nama anaknya dalam tidur. Di atas lantai semen yang dingin di antara tumpukan sesajen yang membusuk, di tempat yang seharusnya tidak pernah ia masuki, Sri terbaring dengan mata yang terbuka memandang langit-langit gudang, memandang tanpa melihat, dengan cara orang yang sudah tidak lagi memandang apapun di dunia ini. Boneka kera kecil yang lusuh, yang tadi pagi masih duduk rapi di atas bantal kamar Rafa karena Sri selalu merapikannya setiap hari, masih ada di kamar itu, menunggu tangan yang tidak akan pernah kembali menyentuhnya. Dan di sudut gudang, makhluk besar itu kembali ke tempatnya, duduk dalam bayangan yang menyambutnya seperti jubah yang selalu pas, dengan mata kuning yang perlahan-lahan meredup kembali ke intensitas yang biasa, kenyang, untuk saat ini, dengan cara yang membuat kata kenyang terasa seperti penghinaan terhadap semua kesucian yang pernah ada. Di kejauhan, suara motor Hardy terdengar mulai mendekati desa. Hardy memacu motornya pulang dengan pikiran yang kacau dan dada yang sesak. Semua yang dikatakan Mbah Kismo malam itu terus berputar di kepalanya, memantul dari satu sisi ke sisi lain seperti batu yang dilempar ke dalam sumur kosong. Tidak ada cara untuk menghentikan, tidak ada jalan keluar, itulah konsekuensinya. Kata-kata itu bukan kata-kata yang baru, bukan kata-kata yang mengejutkan, tapi mendengarnya diucapkan langsung oleh orang tua yang menjadi awal dari semua ini memberikan dimensi yang berbeda pada kenyataan yang sudah Hardy ketahui dalam hati kecilnya sejak lama. Tidak ada jalan keluar. Hardy tidak tahu apa yang akan dilakukannya setelah ini. Apakah dia akan menolak siluman itu mentah-mentah? Apakah dia akan membawa Sri pergi dari desa ini?
Pindah ke tempat yang tidak diketahui makhluk itu? Apakah dia akan kembali ke Mbah Kismo dan memohon dengan cara yang berbeda, dengan harga yang berbeda? Pikirannya berlari ke semua arah seperti kuda yang lepas dari kandang. Tidak ada satupun arah yang terasa benar, tidak ada satupun yang terasa cukup. Yang dia tahu hanya satu, dia harus sampai di rumah. Dia harus memastikan Sri aman malam ini. Motor itu berbelok masuk ke jalan tanah yang memimpin ke halaman rumahnya. Hardi mematikan mesin, menyandarkan motor di dinding luar, dan bergerak cepat ke arah pintu belakang rumah. Rumah itu gelap, lampu-lampu sudah mati semua. Sama seperti yang seharusnya di tengah malam ketika orang-orang tidur. Tapi ada yang tidak beres. Bukan membusuk secara bertahap. Bukan seperti beras yang sudah lama disimpan dan mulai menguning. Tapi membusuk dengan cara yang tidak pernah terlihat pada beras manapun. Dalam hitungan jam, beras-beras putih itu berubah warna menjadi hitam keabu-abuan, mengeluarkan bau busuk yang menyengat dan asam, menjadi lembek dan berlendir dengan cara yang menjijikan seolah-olah sesuatu yang ada di dalam setiap butirnya baru saja pergi dan meninggalkan hanya cangkang yang langsung membusuk tanpa roh yang menahannya tetap utuh. Karung demi karung, rak demi rak, semua beras di gudang itu menjadi hitam dan busuk dalam 1 hari penuh. Bau yang keluar dari gudang itu menyebar ke seluruh halaman, lalu ke jalan depan rumah, lalu ke rumah-rumah tetangga yang sudah berdiri bergerombol di luar pagar sejak pagi, membicarakan dengan suara pelan tentang Sri yang ditemukan meninggal, tentang Hardi yang tidak lagi bisa diajak bicara dengan wajar, tentang teriakan-teriakan tadi malam yang tidak masuk akal. Hardi tidak memperhatikan beras-berasnya yang membusuk. Hardi tidak memperhatikan apapun. Dia duduk di sudut gudang itu, sudut yang sama di mana makhluk itu dulu selalu berada, dengan lutut ditarik ke dada dan punggung bersandar di dinding batako yang dingin. Matanya terbuka tapi tidak melihat. Mulutnya bergerak-gerak dengan kata-kata yang tidak keluar sebagai suara, atau keluar sebagai suara yang terlalu pelan untuk didengar, atau mungkin hanya gerakan bibir dari pikiran yang sudah tidak lagi terhubung sepenuhnya dengan dunia yang terlihat. Sesekali dia tertawa, tawa kecil yang tidak ada lucunya, yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik lebih dari teriakan manapun. Sesekali dia memanggil nama Rafa, sesekali nama Sri, sesekali nama yang tidak dikenal oleh siapapun yang mendengarnya. Nama yang mungkin adalah nama dari sesuatu yang tidak seharusnya diberi nama oleh manusia. Orang-orang yang datang mencoba membantunya berdiri, mencoba memindahkannya keluar dari gudang yang berbau busuk itu, dan Hardi membiarkan tangannya dipegang dan tubuhnya dituntun. Tapi begitu kaki-kakinya keluar dari ambang pintu gudang, dia selalu berbalik kembali ke sudut yang sama, duduk dengan cara yang sama, melanjutkan percakapan yang tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Mbah Kismo tidak pernah datang. Monyet hitam itu tidak pernah terlihat lagi. Usaha beras sumber rejeki tutup selamanya. Ruko di pinggir jalan kecamatan dikosongkan karena tidak ada yang mau menyewanya. Orang-orang bilang ada bau yang tidak bisa hilang dari dinding-dindingnya. Bau yang membuat siapapun yang masuk ke dalam terlalu lama merasa pusing dan mual. Tanah yang dibeli Hardi dibiarkan kosong karena tidak ada yang mau membelinya meski ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Dan di gudang di belakang rumah yang catnya mulai mengelupas itu, Hardi terus duduk di sudutnya hari demi hari, minggu demi minggu. Seorang lelaki yang pernah ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia bukan pecundang, yang memilih jalan yang salah untuk membuktikannya, yang mendapatkan semua yang ia inginkan dan kehilangan semua yang seharusnya ia jaga, yang kini tidak lagi cukup utuh untuk merasakan apapun selain bayangan-bayangan yang hanya bisa ia lihat sendiri di sudut gudang yang gelap. Beras-beras hitam yang membusuk itu akhirnya dibuang oleh tetangga-tetangga yang kasihan. Karung-karung kosong yang tersisa dibiarkan terlipat tidak rapi di rak. Timbangan tua yang sudah berkarat didiamkan di sudut. Dan di tengah semua yang tersisa dari kehancuran itu, satu hal kecil masih utuh di atas bantal kasur di kamar Rafa yang tidak pernah lagi dimasuki oleh siapapun. Boneka kera kecil yang lusuh, dengan kepala menghadap ke atas, dengan mata kancing kecilnya yang tidak bisa menutup, menatap langit-langit kamar yang sama yang pernah ditatap oleh anak yang paling tidak bersalah dari semua orang dalam cerita ini.